Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Untungnya, keduanya adalah tipe orang seperti ini. Duri ke-9 ada di tulang punggung, itu benar-benar terkubur di dalam tulang punggung dan tidak ada 1 inci pun yang menonjol. Bahkan tidak ada luka, seolah-olah hanya bersembunyi di ruang kosong di dalam tubuhnya. Wajah King Sui yang tidak disadari masih terpelintir karena rasa sakit, tetapi ada sedikit kelegaan dan kegembiraan di wajahnya. Rasa leganya karena Wang Lin, dan rasa gembiranya juga karena Wang Lin. Setelah beberapa saat menikmati, rasa lelah Wang Lin sedikit berkurang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat King Sui yang tidak sadarkan diri dengan punggung menghadap ke arah dirinya. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia menatap punggung kurus King Sui. Tulang belakang King Sui bengkak, itu adalah gambaran yang mengejutkan. Setelah sekian lama, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Dia mengangkat tangan tipisnya dan jari telunjuknya perlahan bergerak ke bawah di sepanjang tulang punggung King Sui seolah dia sedang mencari sesuatu. Alis Wang Lin terkunci rapat seolah sedang memikirkan sesuatu. Untungnya belum menyatu sepenuhnya dengan tulang punggung. Jika lebih banyak waktu berlalu, duri ini akan sepenuhnya digunakan dengan tulang punggung, maka duri itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Itu menyegel tubuh dan jiwa aslinya. Bahkan jika tubuhnya diubah, itu akan tetap ada. Jari telunjuk Wang Lin tiba-tiba menusuk bagian pertama tulang belakang King Sui. Tubuh King Sui gemetar dan dia membuka matanya. Dia mengatupkan giginya agar suara rasa sakitnya tidak keluar. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior, rasa sakit dari duri ke-9 ini akan lebih hebat dari gabungan 8 duri sebelumnya. Saya telah menderita sepanjang hidup saya sudah terbiasa." Suara King Sui serak, tapi sangat tenang. Ada sedikit kesedihan di mata Wang Lin. Setelah menghela nafas, dia tidak lagi ragu-ragu dan dengan lembut berkata, "Bertahan." Saat dia berbicara, tangannya menembus daging King Sui hingga ke tulang belakang. Jari Wang Lin menggenggam duri itu. Duri lemah dipegang oleh jari Wang Lin. Wajah King Sui menjadi cetakan pasi dan keringat dingin keluar. Namun, dia mengatupkan giginya dan mengubah rasa sakit ini menjadi api kebencian yang membara di matanya. Wang Lin mencubit duri yang lemah itu dan perlahan menariknya keluar. Ini seperti mengekstraksi sumsum tulang, sangat sedikit orang yang bisa menahan rasa sakit ini. Ekspresi Wang Lin sangat serius dan tidak membiarkan jari-jarinya gemetar sama sekali. Dia mencubit duri itu dan perlahan mencabutnya. Setiap inci yang dia tarik akan menyebabkan King Sui mengerang teredam. Tangan King Sui mencengkeram tanah dengan kuat dan menggali lubang yang dalam. Wang Lin tidak bisa melihat ekspresi King Sui, semua fokusnya pada jari-jarinya. Dia perlahan berhenti dan selalu mempertahankan kecepatan yang lembut. Dia tidak berani melakukan kekerasan secara berlebihan. Meskipun duri lembut ini belum sepenuhnya menyatu dengan tulang belakang King Sui, sebagian besar sudah menyatu, jadi dia harus berhati-hati. Waktu berlalu, duri ke-9 sangat panjang. Setelah 15 menit, Wang Lin telah mengeluarkan sebagian besarnya. Keringat menutupi dahi, tapi dia mengabaikan keringat itu dan fokus pada durinya. Duri yang dicabut benar-benar hitam, dan setetes darah hitam jatuh ke tanah, mengeluarkan suara mendesis. "Tarik sisanya segera." Suara tenang King Sui keluar dari giginya dan masuk ke telinga Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, tangan gemetar tanpa ampun mencabut duri dari tulang punggung King Sui, hitam menyembur keluar dan King Sui mengeluarkan seteguk darah hitam. Punggungnya menonjol dan kemudian perlahan kembali normal. Nafas yang kuat keluar dari mulut King Sui, dan butuh waktu lama hingga napasnya menjadi tenang. Tangannya membentuk segel dan dia mulai memagari. Wajah Wang Lin tercetak, dan setelah membuang durinya, dia juga menutup matanya untuk kepentingannya. Saat dia mencabut duri ke-9, dia juga merasakan sakit yang sama, seolah sumsum tulangnya juga sedang dicabut. Meski tidak meragukan rasa sakit King Sui, rasa sakitnya masih sangat kuat. Setelah setengah jam, Wang Lin membuka matanya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior, yang terakhir." King Sui perlahan menghela nafas dan berbalik menghadap Wang Lin. Dia diam-diam menatap adik laki-lakinya dari masa lalu.
Ketika dia melihat ekspresi lelah dan darah merah yang kering, sedikit kelembutan muncul di matanya. Kamu sudah dewasa, King Sui mengungkapkan senyuman. Adik laki-laki di hadapannya bukan lagi seorang cerdas yang membutuhkan perlindungannya, melainkan seorang individu yang sangat kuat yang dapat menggemparkan seluruh sistem bintang. Wang Lin memandang King Sui dan tersenyum. Meski senyuman ini dipenuhi dengan kelelahan, senyuman ini mengungkapkan rasa bahagia yang sebenarnya. Apakah kamu punya anggur? King Sui menggantikan tangannya. Tubuhnya telah dikurung selama bertahun-tahun, jadi sekarang rasanya agak aneh. Wang Lin mengangguk dan tangannya memahaminya. Ruang penyimpanannya muncul dan kendi anggur terbang keluar. King Sui tertawa dan mengambil kendi anggur. Dia meneguknya banyak-banyak dan rasa pedas menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan kemudian menyerahkan kendi anggur kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin meminumnya, dia juga meneguknya, dan rasa pedas menyebar ke seluruh tubuhnya juga. Keduanya saling memandang dan mulai tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jarang sekali mereka berdua tertawa bahak. Setelah duri ini dihilangkan, kerusakan saya akan pulih dan meningkat pesat. Esensi kematian, esensi kematian. Saat King Sui berbicara, ada sedikit kesedihan di matanya, tapi dia menguburnya jauh di dalam dirinya. Dia mengambil kendi anggur dari Wang Lin dan meneguknya lagi. Ayo, cabut duri terakhir. King Sui meletakkan kendi anggur dan matanya bersinar. Tatapan ini membuat Wang Lin merasa seperti sedang melihat King Sui dari masa lalu. Wang Lin melihat pembuluh darah yang membengkak di tubuh King Sui dan perlahan berkata, duri terakhir telah menembus semua pembuluh darah di tubuhmu. Saya khawatir ini yang terpanjang. Saya ingat duri ini masuk dari sini. King Sui mengangkat tangan untuk menunjuk ke dada di mana jantungnya berada. Saat dia menunjuk, sebuah lubang berdarah terbuka dan menampilkan pembuluh darah biru di dalamnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, King Sui mencubit tanpa ragu dan menarik pembuluh darah keluar dari lukanya. Meski terlihat tenang, kontraksi pupil matanya menunjukkan betapa menyakitkannya itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengenali tangannya. Dia memotong pembuluh darah yang ditarik King Sui. Saat darah hendak menyembur keluar, Wang Lin memasang segel di salah satu titik untuk menghentikan darah, dan menusuk ke ujung lainnya. Sepertinya Wang Lin telah menangkap sesuatu dan menariknya. Tubuh King Sui bergetar tidak seperti sebelumnya. Wajahnya yang sudah agak pulih langsung berubah pucat, tapi dia mengatupkan giginya. Dia menatap dadanya dan duri ungu yang ditarik Wang Lin dari pembuluh darahnya. Durinya lembut seperti ular, dan bagian yang dicabut masih bergoyang. Setiap kali ia bergoyang, keringat dingin akan semakin banyak muncul di dahi King Sui. Dia mengambil kendi anggur dan meneguknya lagi. Ketika dia meneguknya, Wang Lin menariknya dengan keras dan duri setinggi 7 kaki itu dicabut. Wajah King Sui membiru dan tubuhnya bergetar. Raungan samar keluar dari tenggorokannya. Dia menatap ke langit dan amarah kembali membara di matanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia menghancurkan kendi anggur, menyebabkan anggur berceceran di mana-mana. Wang Lin, apakah kamu punya anggur? Tangan kiri Wang Lin meraih kehampaan dan labu hijau muncul. Ini bukan anggur tapi darah naga yang diberikan Vermilion Bird padamu. Darah ini sangat ganas. King Sui mengambil kendi dan meneguknya. Dia menghirup udara dingin dan tersenyum. Agak mencurigakan tapi tetap manis. Anggur jenis apa ini? Ini jelas darah, tapi anggur darah ini cukup kuat. Wang Lin, cabut seluruh durinya. Tatapan Wang Lin menjadi serius dan dia tanpa ampun mencabut duri itu. Pembuluh darah di seluruh tubuh King Sui menonjol dan berkumpul menuju dada. Saat Wang Lin menariknya, budidaya King Sui membeku. Aura menyebar ke udara, menyebabkan awan hitam menutupi langit. Aura menetap sangat padat saat ini. Salju hitam mulai turun dari awan, menutupi bumi. Istirahatlah, aku akan melakukannya sendiri. Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui dan dia berdiri. Dia meminum anggurnya lagi sebelum tangan kirinya meraih duri ungu itu dan tanpa ampun menariknya. Ada ledakan yang menggelegar dan pembuluh darah yang menonjol di sekujur tubuh bergerak dengan keras. Banyak duri ungu yang dicabut. Kamu telah menyegel dewa surgawinya begitu lama, sekarang pergilah ke sini demi dewa surgawi ini. Suara King Sui dingin, seolah dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia meraih potongan terakhir duri ungu itu dan duri itu patah. Bagian yang terhubung ke pembuluh darahnya ingin menyusut kembali, tetapi King Sui bahkan tidak melihatnya.
Dia membuang separuh lainnya dan jari-jarinya bergerak seperti pedang menuju pembuluh darahnya. Esensi penyembelihan dalam jumlah yang mengejutkan melonjak ke pembuluh darahnya. Karena kamu tidak ingin pergi, maka matilah di dalam tubuh tuan ini. Saat jari King Sui turun, salju hitam turun lebih cepat. Esensi kedatangan yang bahkan mengejutkan Wang Lin keluar dari jari King Sui ke dalam tubuhnya. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya dan membantingnya sepertinya datang dari pembuluh darah yang menonjol sebelum menjadi tenang. Rupanya duri yang tampak seperti hidup itu langsung dihilangkan oleh esensi pembusukan King Sui. Tubuh King Sui gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Tubuh kurusnya mulai tumbuh dan dia kembali ke penampilan aslinya. Pada saat ini, esensi menetap di dalam tubuhnya meletus dan langit menjadi gelap. Saat salju hitam turun, pintu hantu muncul. Gerbang kekosongan. Memasuki langkah ketiga dengan esensi penyembelihan tidak memerlukan bantuan Josh Flames. Esensi kematiannya di dalam King Sui ditanam oleh sosok 7 warna tetapi tidak diambil. Sebaliknya, sebagian besar tetap berada di dalam King Sui, jadi ketika segelnya dilepas, itu memicu gerbang void. Wang Lin segera menganalisis masalah. Namun, mengapa sosok 7 warna itu tidak mengambil esensi kelangsungan hidup? Apa tujuannya? Bukankah dia mengincar sari penyembelihan seperti yang kukira? Jika bukan karena sari penyembelihan, untuk apa dia melakukannya? Apa yang dia inginkan dari kakak senior King Sui? Mata Wang Lin berbinar. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Lalu sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di kepalanya. Dia ingat duri yang menusuk kepala King Sui yang terlepas beberapa inci. Area di antara alis adalah persimpangan hidup dan mati, tapi durinya hanya beberapa inci. Sosok 7 warna mengatakan bahwa ini akan membuka novel. Reinkarnasi. Reinkarnasi itu halus. Mungkin tujuan dari sosok 7 warna itu adalah agar kakak senior King Sui mewujudkannya melalui esensi persahabatan. Tapi meski begitu, apa gunanya? Ada juga yang mengatakan dia yakin saya tidak ada yang baik dengan dia. Apakah itu berarti ada hubungan antara dia dan kakak senior King Sui? Jika demikian, apa ringkasannya? Semakin banyak Wang Lin berpikir, semakin dia merasa seperti telah memahami sesuatu, tetapi itu masih belum jelas. Sejak dia bertemu keserakahan di tanah jatuh dan mendapatkan patung 7 warna, Wang Lin samar-samar memahami lapisan kabut. Di balik kabut ini terdapat rahasia besar mengenai alam batin dan luar. Wang Lin masih belum bisa mengetahui rahasia itu karena kabut ini. Baru setelah melawan pertempuran alam luar di lautan awan, pertukaran antara penguasa dan hantu Tuazan, Wang Lin mulai berspekulasi sekali lagi. Dari pandangan Wang Lin, perang berulang antara alam dalam dan luar terhubung dengan rahasia yang disembunyikan oleh kabut ini. Apa yang mencari sosok 7 warna itu? Wang Lin memikirkan tentang kristal di dalam punggung kura-kura hitam yang diambilnya. Gemuruh menggelegar mengganggu pikiran Wang Lin. Dia mendongak dan melihat King Sui menunjuk ke gerbang void. Gerbang itu bergemuruh dan menunjukkan tanda-tanda terbuka. Menatap gerbang void, Wang Lin mengungkapkan kerinduan. Dia ingin menjadi langkah ketiga. Hanya dengan tingkat inovatif yang cukup tinggi dia akan memenuhi persyaratan untuk mengetahui rahasia di balik kabut dan menghidupkan kembali Limuan. Hidup dan mati, karma, benar dan salah. Saya harus menyelesaikan esensi ketiga ini. Seharusnya tidak jauh. Mata Wang Lin seperti kilat dan dia dipenuhi rasa percaya diri. Sekarang saya memiliki 2 buah dao, dengan satu lagi, saya akan yakin 90% untuk berhasil. Langkah ketiga sudah dekat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Gemuruh menggelegar menggema dan King Sui tertawa saat dia menyerang gerbang void. Dia pergelangan tangannya dan esensi pembekuan yang mengerikan muncul. Salju hitam dalam jumlah besar berkumpul di hadapannya dan membentuk pedang panjang. Dia mengambil pedangnya dan mengurung gerbang void. Hari ini, Dewa Surgawi ini akan menyelesaikan dao saya, menghancurkan gerbang void, dan memasuki jalur Grand Dao. Kekuatan pedang ini sangat mengejutkan. Itu membentuk badai hitam yang menyerbu gerbang void. Badai hitam langsung menutup gerbang void, dan seluruh planet yang ditinggalkan bergetar. Gemuruh itu menggema di seluruh planet. Retakan halus muncul di gerbang void ketika badai menerjangnya. Bahkan sebelum dibuka dengan paksa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat King Sui.
Esensi persahabatan di dalam King Sui sangat kuat, jauh lebih kuat daripada esensi lain yang pernah dilihat Wang Lin. Kekuatan ini, aura ini, sangat mengejutkan. Sebagian kecil dari gerbang Void dirusak oleh King Sui dan didorong ke dalam. Cahaya lembut muncul dari dalam dan mencekik dirinya. Cahaya ini tidak berwarna dan memenuhi langit. Cahaya berkumpul di King Sui, lalu auranya mulai menjadi lebih kuat dengan cepat. Segera, aura melibatkan Nirvana Void tahap awal muncul. Aura ini berisi kematiannya, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar King Sui. Ada banyak hantu yang tak terhitung banyaknya, mereka semua adalah orang-orang yang dibunuh King Sui. Hantu tak berujung ini gemetar saat mereka melihat King Sui. Mereka berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Di bawah berkata hening, semua hantu ini berlutut sambil gemetar dan mulai menyembah King Sui. Namun, ada satu sosok yang tidak gemetar tetapi memandang King Sui dengan senyum lembut. Itu adalah seorang wanita. King Sui memandang wanita itu. Dan dua aliran air mata jatuh. Dia mengulurkan tangannya. Senyuman wanita itu menjadi lebih cerah dan dia mulai berjalan perlahan ke arahnya. Wanita itu semakin dekat sampai dia berada di hadapan King Sui dan dipeluk oleh King Sui. Air mata mengalir dari mata King Sui saat dia melihat wanita di pelukannya dan menangis kesakitan. Dia adalah seorang dewa surgawi, seorang yang melampaui langkah ketiga dengan esensi memanggil yang bahkan tidak menangis ketika menahan rasa sakit yang bisa dibayangkan karena 10 durinya dicabut. Tetapi pada saat ini, ketika King Sui memeluk wanita ini, dia menangis. Dia seperti manusia fana yang memegangi wanita itu seiring dengan semakin banyaknya air mata yang mengalir. Dia memeluknya erat-erat, seolah dia khawatir dia akan menghilang dan meninggalkannya selamanya. Wanita itu menggigit bibir bawahnya, dan matanya tampak berair saat dia tersenyum. Namun, air mata ini hanyalah ilusi karena jiwa tidak memiliki air mata. Anda bisa melihatnya menangis, tetapi tidak ada bekas air mata. Inilah kesedihan jiwa. Wanita itu diam-diam tersenyum dan diam-diam menangis dalam pelukan King Sui. Dia perlahan mengangkat tangan ke arah wajah King Sui untuk menghapus air matanya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Kesedihan di mata King Sui akan menyebabkan hatimu sakit. Dia juga mengangkat tangan kirinya untuk menyentuh rambutnya, tapi dia juga tidak bisa menyentuhnya. Dia memperhatikan wanita itu perlahan-lahan merangkul lengannya dan mundur seolah ada sesuatu yang menarik tubuhnya. Tubuhnya seperti asap seperti namanya dan akan menghilang. Han Yan, King Sui mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Pada saat ini, dia lupa bahwa dia telah mendobrak gerbang Void, melupakan segalanya. Saat ini, satu-satunya yang ada di matanya adalah wanita ini. Istrinya, Han Yan. Untuk mengambil kembali barang milik istrinya, dia telah menghancurkan seluruh alam pembantaian. Cintanya pada istrinya adalah dunianya, kegembiraannya, sekaligus sumber kepedihannya. Istrinya muncul karena dia telah mendobrak gerbang Void dan menyelesaikan esensi kematiannya. Namun, melihat dia akan menghilang sekali lagi, dia meraung sedih. Dia bergerak maju, dia ingin menjaga jiwa istrinya. Bahkan jika dia tidak mencapai langkah ketiga, bahkan jika dia harus menyerahkan semuanya, dia akan menjaga jiwa ini. Biarpun jiwa ini tidak lengkap, meski itu hanya proyeksi lemah yang diciptakan oleh gerbang Void. Namun, sosok wanita itu semakin maju. Tidak ada air mata di matanya, namun kesedihan di wajahnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda lupakan. Bahkan dengan semua kesedihan ini, dia masih tersenyum dan diam-diam menatap King Sui. Wang Lin melihat semua ini dan diam-diam meraihnya. Kereta muncul di kekecewakan dan lebih dari 10 daun kuno muncul. Dia tidak tahu apakah itu akan membantu King Sui, tetapi dia harus mencobanya. Saat daun kuno muncul, Wang Lin membentuk jutaan batasan, meningkatkan kekuatan daun kuno. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan menunjuk ke arah wanita yang menghilang, 10 lebih daun kuno melesat ke depan. Wang Lin mengatupkan giginya sebelum dia menggigit ujung lidahnya dan mengamankan darah emas, ini memiliki kekuatan darah keturunannya, darah para dewa. Saat darah emas muncul, energi spiritual yang mewariskan daun kuno, menyebabkannya menjadi emas. Mereka terbang melewati King Sui, mengepung wanita itu, dan menyegelnya. Tubuh wanita itu tiba-tiba berhenti. Aura emas melemparkan dirinya dan lebih dari 10 daun kuno melesat ke sasaran. Mereka berubah menjadi segel dan memperkuat tubuhnya.
King Sui meraih wanita itu. Air mata mengalir di wajahnya dan dia menggumamkan beberapa kata di bawahnya. Wanita itu juga diam-diam memegang King Sui, dan ini berlangsung selamanya. Setelah waktu yang lama, King Sui mengangkat kepalanya dan mengganti tangannya. Jepit rambut kuno muncul. Ini adalah apa yang ditinggalkan istrinya dan apa yang dia ambil kembali dari alam pembantaian. Dia perlahan memasang jepit rambut di rambut wanita itu. Saat dia menatap wanita itu, kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, dia menoleh untuk melihat Wang Lin. Rasa terima kasih di matanya tak terlukiskan. Tangan kirinya meraih pedang hitam yang dia gunakan untuk membuka gerbang Void muncul. Dia mengguncangnya dan kemudian semua jiwa yang berlutut di samping wanita itu diserang oleh pedang hitam. Esensi pertarungan yang sangat kuat muncul dari pedang dan menyapu seluruh dunia. Wang Lin, pedang ini terbentuk dari gerbang Voidku yang rusak. Itu membantuku membuka gerbang Void dan berisi aura bocor. Itu juga berisi kehidupanku yang disembelih dan jiwaku. Itu terbentuk oleh esensi perpisahanku. Aku menghadiahkannya padamu. Jika kamu membaik, kamu akan mendapatkan esensi keturunan. King Sui melemparkan pedang hitam ke arah Wang Lin dan pedang itu melayang di depannya. Aura kedatangan yang datang bahkan mengejutkan Wang Lin. Pedang ini adalah esensi pernikahan yang lengkap. Pedang ini bisa dikatakan sebagai harta King Sui yang paling kuat dan harta esensi pertama. Tidak semua mengoleksi langkah ketiga bisa membentuk harta esensi ketika mereka mendobrak gerbang Void, orang-orang ini sangat langka. Nenek klan nenek burung pipit api, yang terhormat Nan Zhao, guru yang terhormat Tian Zhao, Zhou Jin, Ling Dong, tidak satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Bahkan guru Hong San dan guru South Cloud pun tidak dapat melakukannya. Ini menunjukkan betapa berharganya harta karun ini. 1. Namanya berarti secepatnya. Gerbang Void pecah dan listrik mengalir keluar. King Sui jiwa mengubah istrinya, Han Yan, menjadi sebuah tanda dan menempatkannya di dekat hatinya. Bukan karena dia tidak bisa menempatkannya di ruang penyimpanannya, tapi King Sui tidak mau. King Sui bertekad untuk memberikan pedang itu kepada Wang Lin, jadi Wang Lin menyelamatkannya. Sepotong esensi perpisahan lahir dalam diri Wang Lin selama pertempuran pertama melawan alam luar. Namun esensi ini sangat lemah dan baru saja lahir. Dengan pertarungan pedang ini, Wang Lin akan memiliki 6 esensi. Adapun tanda pertempuran yang bukan esensi, telah lama berubah menjadi bintang hukum dan terukir jauh di dalam tubuh Wang Lin. Wang Lin tidak bermaksud untuk segera menyempurnakan esensi kematian, ini bukan waktunya. Dia akan menunggu karma, hidup dan mati, serta esensi benar dan salahnya selesai. Kemudian, ketika dia hendak membuka gerbang Void, dia akan menyerap esensi keturunannya dan membuka gerbang Void dalam satu gerakan untuk menjadi kekuatan langkah ketiga yang sangat langka dengan 6 esensi. King Sui turun dari langit dan melihat gerbang Void yang menghilang. Tangan di dekatnya meraih labu hijau dengan anggur darah naga. Dia minum seteguk, dan saat rasa pedas menyebar ke seluruh tubuhnya, matanya perlahan menjadi dingin. Dia memberikan kendi anggur kepada Wang Lin. Keduanya memandangi gerbang Void yang menghilang di planet yang ditinggalkan sambil menghadapi angin dingin. Angin meniup lapisan debu saat keduanya meminum anggur dalam diam. Tidak ada yang berbicara. Wang Lin tidak bertanya pada King Sui apakah dia telah menemukan jawaban yang dia inginkan di alam 7 warna di aliansi. King Sui tidak berbicara, hanya dia yang mengerti apa yang telah dia temukan dan pahami. Namun, pada akhirnya, semakin dia menyadarinya, semakin dia berpikir dalam hati. Sebuah permainan. Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui, tapi ada sedikit kepahitan di wajahnya. Dia mengambil kendi anggur dari Wang Lin dan meneguknya sebelum dia tertawa. Wang Lin, berjanjilah padaku satu hal. Tawa King Sui dipenuhi dengan tekad saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin tidak berbicara tapi mengangguk. Jika suatu saat saya meninggal, jika jenazah saya masih utuh, ambillah jenazah saya dan kuburkan di kampung halaman. Jangan tinggalkan nama apapun di batu nisan, penguburan yang bersih adalah yang terbaik. King Sui menatap ke langit. Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia berkata, jika tidak ada kampung halaman. Kalau begitu kubur aku di dunia. King Sui meminum seteguk darah naga. Sebagian darah keluar dari sudut mulut dan mengeluarkan cahaya merah saat sinar matahari menyinarinya. Oke,
Wang Lin mengambil kendi anggur dari tangan King Sui dan meminumnya. Ekspresinya menjadi serius dan matanya berbinar. Jika aku mati sebelum kamu, kirim aku kembali ke planet Suzaku, negara Zhao, keluarga Wang. King Sui memandang Wang Lin dan perlahan mengangguk. Ini adalah sebuah janji. Anggur darah naga sangat ganas dan paling bisa memabukkan, tetapi tidak bisa membuat Wang Lin atau King Sui mabuk. Gerbang Void mulai menghilang ketika tidak banyak anggur yang tersisa. King Sui menutup matanya. Terlihat agak sama, dia dengan lembut berkata, Wang Lin, aku belum pernah bertanya padamu sebelumnya. Apakah kamu punya keturunan? Saya punya seorang putra. Ada kesedihan di mata Wang Lin. Dia meminum seteguk sisa anggur darah naga. Araknya tidak lagi pedas di perut, melainkan berubah menjadi rasa sakit yang menyengat. Aku punya anak perempuan. King Sui membuka matanya, mengungkapkan rasa penyesalan di dalam diri mereka. Rasanya pahit, namun, saya tidak dapat menemukannya. Mungkin dia sudah tidak ada lagi dan hilang selamanya. King Sui mengingat masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Saat dia sadar dan sedang memegangi jenazah istrinya, ada seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun melolong di pengasingan di antara pendingin yang berlumuran darah. Dia sedang memegang burung bangau mati dan menatap dia dan ibunya dengan mata cekung. Mungkin dia sudah memasuki dan menjadi orang yang berbeda. Namun, saya meninggalkan tanda merah di bahunya saat dia lahir, dan tanda itu akan selalu melekat padanya. Jika kamu melihat gadis seperti itu, jagalah dia untukku. Gerbang hantu di langit menghilang sepenuhnya. King Sui berdiri dan menghela napas dalam-dalam. Rasa dingin muncul di matanya. Wang Lin, aku ingin membunuh. King Sui mengangkat tangan dan esensi kematian yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Itu terjadi di tangan, dan dalam sekejap tangan dikelilingi oleh aura hitam dan dingin. Aura dingin menyebar dan menyebabkan seluruh planet yang ditinggalkan menjadi dingin. Esensi penyembelihan adalah esensi yang sangat istimewa. Sangat sedikit orang yang memiliki esensi ini, tetapi mereka yang memilikinya dapat dengan mudah mendobrak gerbang Void. Esensi ini adalah batas pernikahan. Meskipun King Sui berada pada tahap awal dari Nirvana Void, berkat esensi kematiannya dan puluhan ribu tahun yang dihabiskannya dalam pertempuran, bahkan melibatkan Nirvana Void tahap akhir akan takut bertemu dengannya. Membunuh. Bagus. Wang Lin berdiri dan melangkah menuju langit. Riak menggema dan dia menghilang dari dunia. King Sui juga melangkah ke dalam riak yang diciptakan dan menghilangkan Wang Lin. Jika seluruh sistem bintang hampa cemerlang adalah sebuah danau dan yang mengapung di udara adalah planet-planet, maka saat ini riak-riak di permukaannya bagaikan dua ikan yang berenang dengan cepat di dalam udara. Tidak banyak penggarap alam luar di kekosongan cemerlang. Bagaimanapun, aliansi hanyalah markas sementara mereka, dan sebagian besar dari mereka telah terbunuh dalam kehancuran yang terjadi sebelumnya. Pembantaian ini dilakukan oleh seorang guru dan muridnya. Dengan tingkat budidaya Master Longpan, hampir tidak ada pembudidaya alam luar yang bisa bertahan. Namun, tujuan Master Longpan adalah sungai yang dipanggil, jadi dia tidak tinggal di Brilliant Void. Hal ini memungkinkan beberapa ikan untuk berlari bebas. 3 penggarap alam luar dengan tanda di antara alis mereka dengan hati-hati terbang melintasi bintang-bintang. Mereka tidak berani bergerak terlalu cepat karena takut ketinggian tersebut akan menarik perhatian orang lain. Tidak ada respon dari pesan giok. Saya khawatir semua orang menghadapi bahaya. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak bisa kembali ke aliansi budidaya, saya khawatir ada masalah di sana. Mungkinkah alam batin telah melancarkan serangan balik? Yang terbaik adalah kita mencari planet budidaya untuk menyembunyikan sampai pasukan utama membantai mereka. Saat ketiganya bergerak maju, mereka saling mengirim pesan. Tepat pada saat ini, 2 riak lewat dan niat membunuh yang mengerikan menembus ketiganya. Ketika 2 riak berlalu, penggarap ketiga alam luar gemetar, tidak mampu mengeluarkan suara. Retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka dan tiba-tiba roboh. Jiwa asal mereka terkoyak dan mereka mati. Pemandangan serupa dapat dilihat di tempat lain di Brilliant Void, Alhaven, dan Cloud Sea. Tak lama setelah Master Longpan menyapu bersih, para penguasa alam luar yang tersisa mengalami kekacauan King Sui. Bunga darah bermekaran, menampilkan keindahan kematian mereka. Kedua riak itu menyapu 3 sistem bintang utama dan kemudian memasuki Sungai Panggil.
Sungai yang dipanggil sepenuhnya ditempati oleh para penggarap alam luar, jadi ada banyak penggarap alam luar di sini. Saat mereka memasuki sungai pemanggilan, tercium bau darah yang menyengat. Namun, bau darah ini tidak dapat menghentikan kedua riak tersebut. Mereka dengan cepat berpindah, planet demi planet. Pada akhirnya, mereka mendalami kedalaman sungai panggil, menuju alam 7 warna terakhir. Di dalam tubuh asli Guru Hong San disegel. Di antara bintang-bintang, ada celah raksasa yang memancarkan cahaya 7 warna. Di luar celah itu terdapat anggota tubuh yang patah di mana-mana. Sejumlah besar penggarap alam luar yang mati tersebar di area tersebut. Gemuruh menggelegar datang dari dalam alam 7 warna. Jelas ada pertempuran sengit yang terjadi di dalam. Kedua riak itu mendekat. Riak yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan itu meninggalkan jejak dan melesat menuju celah 7 warna. Ketika dia tiba, anggota badan yang patah dan mayat yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya diselimuti dan rasa dingin menyebar kemana-mana. Saat niat membunuh yang kuat muncul di celah 7 warna, riak itu menghilang dan King Sui muncul. Dia memasuki alam 7 warna tanpa ragu-ragu. Wang Lin juga muncul. Dia tampak sedikit lelah saat memasuki alam 7 warna. Saat Wang Lin melangkah ke alam 7 warna di Sungai Panggil, dia segera mendengar dia tertidur. Alam 7 warna ini berbeda dari dua alam lain yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Ada beberapa benua terapung besar yang membentuk alam 7 warna ini. Namun, kawasan ini memenuhi sebagian benua. Hanya 3 benua yang tersisa. Master Long Pan sedang melawan orang hitam. Saat keduanya terjadi tangan, suara gemuruh yang menggemparkan surga menggema. Wang Lin pernah melihat lelaki tua berbaju hitam itu sebelumnya. Orang ini adalah penguasa istana-istana hukuman surga yang dijebak oleh penguasa alam tertutup selama pertempuran pertama di Laut Awan. Tingkat menekankan orang ini berada tepat di bawah 5 penguasa alam luar, Arcane Void tahap awal. Dia tidak sampai dengan menghancurkan masa hidupnya seperti Master Long Pan tetapi telah benar-benar mencapai tahap awal Arcane Void. Puluhan ribu penggarap alam luar sedang duduk di 3 benua terapung. Mereka semua menggumamkan nyanyian. Untaian Joss Flames melayang ke langit, membentuk makhluk aneh yang mengelilingi Master Long Pan. Mereka menyerang bersama dengan penguasa istana-istana hukum surga. King Sui telah memasuki 1 langkah sebelum Wang Lin. Ketika dia muncul, dia melihat ke arah Master Long Pan dan lelaki tua berbaju hitam sebelum kilatan rasa dingin muncul di matanya dan dia mengalir ke arah puluhan ribu penggarap alam luar. Jeritan tersedot yang diterima Wang Lin ketika dia masuk berasal dari para penggarap itu. King Sui membunuh. Setelah dia mendobrak gerbang Void, inti intimidasinya telah selesai. Dia telah menghabiskan hidupnya dalam cucunya, dan sekarang ketika dia mengubah tangannya, banyak orang mati. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat melewati Tuan Long Pan dan lelaki tua berbaju hitam. Dia melihat ada buah dao raksasa yang tergantung dari awan 7 warna di atas. Buah dao agak transparan, dan orang dapat melihat seorang anak laki-laki berbaju merah duduk di dalamnya. Wajah anak laki-laki itu dipenuhi rasa sakit. Garis yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke tubuhnya seolah-olah sedang menyerap nutrisi. Anak laki-laki ini adalah tubuh asli Guru Hong San. Tapi dia tidak memiliki Heaven Diving Bed untuk menyerap maksud dao yang kacau di dalamnya. Satu-satunya akibat adalah kematian. Pembantaian terus berlanjut dan gelombang mengimpit datang dari segala arah. Binatang buas aneh yang membantu lelaki tua berkulit hitam menyerang Master Long Pan berpencar dan menembak ke arah membunuh King Sui. Hanya hantu, kamu berani menunjukkan taringmu melawan tuan ini. Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui dan dia sinkronisasi tangan. Badai hitam berisi esensi kehancuran terbentuk dan melesat ke angkasa. Ketika mendekati makhluk aneh ini, badai tiba-tiba meledak. Esensi menetap di dalamnya dengan cepat menyebar dan tersapu oleh makhluk-makhluk aneh itu. Makhluk-makhluk itu gemetar dan suara berderak menggema. Semuanya menjadi potongan es hitam. Semuanya beku. Duri es hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam es dan menusuk makhluk aneh ini. Wang Lin melangkah maju. Dia tidak melihat King Sui membantai para penggarap alam luar atau pertarungan Master Long Pan. Dia langsung tiba di bawah buah dao yang tergantung di awan 7 arena. Semua ini terjadi dalam sekejap. Hanya beberapa saat sejak Wang Lin dan King Sui masuk. Penguasa istana-istana hukum surga berbalik dan menatap Wang Lin dengan kaget.
Penguasa alam tertutup. Ada kilatan niat membunuh di mata penguasa istana hukum surga. Dia ingin mundur untuk mencegat Wang Lin, namun, Master Long Pan menampilkan ketidakpedulian tak acuh dan menyebarkan aura kuno untuk menghalangi penguasa istana hukum surga. Belum ada pemenang yang memutuskan di antara kita. Dengan Master Long Pan menghalanginya, mata penguasa istana hukuman surga berkilau dengan cahaya dingin dan dia memutuskan mengabaikan Wang Lin, yang sedang menuju ke arah buah dao. Dalam penampilannya, Wang Lin hanyalah penguasa alam tertutup dan terlalu lemah. Mencoba menyelamatkan Guru Hong San hanya akan menimbulkan masalah. Pada saat ini, dia membentuk segel untuk mengumpulkan Joss Flames dan dia mulai melawan Master Long Pan sekali lagi. Wang Lin tiba di sebelah buah dao dan memandang Guru Hong San. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke arah buah dao. Ada ledakan yang menggelegar dan kekuatan penolakan datang dari buah dao dan mendarat di Wang Lin, memaksanya mundur beberapa langkah. Cahaya deduksi muncul di matanya. Ketika buah dao dipukul oleh Wang Lin, filamen yang terhubung ke Guru Hong San terpelintir seolah-olah semua kekuatan telah ditransfer kepadanya. Ekspresi Guru Hong San lebih menyakitkan dan dia membuka matanya, terlihat hampa. Wang Lin melangkah maju dan memegang 6 kali. Gemuruh menggelegar menggema, tapi sepertinya tidak ada perubahan pada buah dao. Hanya ekspresi Guru Hong San yang menjadi semakin menyakitkan dan matanya semakin hampa. Hanya dengan pemikiranmu, kamu berani mencoba menghancurkan buah dao untuk menyelamatkannya. Lupakan kamu, bahkan orang tua ini pun tidak bisa menghancurkannya. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menyelamatkan Guru Hong San itu. Segel penguasa bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan. Semakin banyak serangan, semakin banyak Anda membantu buah dao menyempurnakan Master Hong San menjadi boneka untuk alam luar saya. Ketika penguasa istana hukum surga menoleh, dia mencibir. Wang Lin mendengar kata-kata Raja Istana Hukuman Surga. Dia berbalik dan perlahan berkata, "Begitukah?" Penguasa Istana Hukum Surga mencibir. Dia awalnya sedikit khawatir bahwa Wang Lin memiliki metode khusus untuk memecahkan buah dao karena gelar penguasa alam tertutup. Bagaimanapun, penguasa alam tertutup sebelumnya sangat kuat, dan dia memiliki ingatan yang mendalam tentangnya. Namun, dia menunda kekhawatirannya. Dia yakin Wang Lin tidak bisa memecahkan buah dao. Mata berbinar dan dia terus bertarung melawan Master Long Pan sambil melihat ke arah King Sui. Semakin banyak dia menonton, dia menjadi semakin terkejut. Esensi penyembelihan, sebenarnya itu adalah esensi penyembelihan. Begitu mereka bergabung, itu akan menjadi sulit. Aku harus melarikan diri. Saat pertarungan, penguasa istana hukuman surga bergerak dan menjatuhkan Master Long Pan. Dia melangkah menuju pintu keluar alam 7 warna. Jika kalian bertiga bekerja sama, mungkin kalian semua benar-benar bisa menyelamatkan Guru Hong San. Orang tua ini akan pergi. Penguasa istana hukum surga hendak pergi ketika King Sui tiba-tiba mendongak. Dia membayangkan kedalaman tangan dan awan hitam yang berisi esensinya berevolusi. Es mulai terbentuk, tapi tidak menyerang. Sebaliknya, ia menuju pintu keluar alam 7 warna dan menyegelnya dengan membekukannya di dalam es. Tuan ini belum cukup membunuh. Master Long Pan juga membentuk segel dan lukisan gunung dan sungai tampak menghalangi penguasa istana hukuman surga. Dia kemudian melangkah ke arah lelaki tua berkulit hitam itu. Orang tua ini belum cukup berjuang, jangan terlalu bersemangat untuk pergi. Ada kilatan rasa dingin di mata lelaki tua berpakaian hitam itu saat dia kembali menatap King Sui dan Master Long Pan. Ekspresinya menjadi suram dan menyerah begitu saja. Sebaliknya, dia memposisikan lengan bajunya dan Joss Flame Realm miliknya muncul. Karena kamu tidak mengizinkan orang tua ini pergi, maka kamu harus membayar harganya. Master Long Pan diam-diam merenungkan dan kemudian tangan membungkus segel membentuk. Lukisan gunung dan sungai mengeluarkan daya isap. Gunung dan sungai di dalamnya tampak hidup dan tiba-tiba muncul di alam 7 warna. Master Long Pan maju dan menghilang. Dia menyatu dengan lukisan gunung dan sungai. Gunung dan sungai menghantam penguasa istana hukuman surga. Dia telah menghabiskan kekuatan hidupnya, dan sekarang dia menyerang tanpa mempedulikan nyawanya. Gunung dan sungai berubah menjadi pohon palem besar yang terbakar dengan budidaya terkuat Master Long Pan. Telapak mengarah ke arah penguasa istana hukum surga. Pada saat ini, King Sui mengangkat kepalanya dan tangannya membentuk segel. Dia kemudian dengan tenang berkata, "Bulan gelap."
Saat dia berbicara, King Sui membayangkan tangannya dan menunjuk ke arah Heaven Punishment Palace Lord. Awan 7 warna bergetar dan awan gelap muncul di sekitar penguasa istana hukum surga. Awan gelap ini muncul sangat tiba-tiba, dan pada saat yang sama, tato bulat muncul di wajah penguasa istana hukum surga. Tato ini tampak seperti bulan yang cerah. Langit cerah. Kilatan niat membunuh melintas di mata King Sui. Bulan cerah di wajah lelaki tua itu bersinar terang seperti matahari. Cahaya itu seolah berusaha menghancurkan terang bulan di wajah lelaki tua itu. Mantra Baifan. Ini adalah salah satu dari 6 mantra hebat Baifan. Baifan sudah mati, kamu King Sui. Bulan cerah di wajah lelaki tua itu berubah. Biasanya, dengan tingkat kerusakannya, dia akan menolak mantra ini dengan paksa. Namun, saat bulan di wajahnya bersinar, telapak tangan besar Tuan Long Pan mendekat di belakangnya. King Sui melangkah maju dan esensinya yang mengejutkan melesat ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Dengan serangan dari King Sui dan Master Long Pan, suara gemuruh menggema di seluruh alam 7 warna dan gelombang kejut dengan cepat menyebar ke segala arah. 3 benua runtuh sebelum gelombang kejut ini. Ketika pecahan yang tak terhitung banyaknya didorong mundur, mereka sekali lagi runtuh menjadi debu. Banyak yang menguasai alam luar yang belum dibunuh oleh King Sui tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat harta yang mereka ambil, mereka semua mati karena gelombang kejut ini. Seluruh alam 7 warna tampak tersapu bersih dan mulai runtuh dalam skala besar. Telapak tangan yang dibentuk oleh Master Long Pan hancur akibat benturan ini, kemudian sosok Master Long Pan muncul dan dia mundur beberapa puluh kaki. Dia mengeluarkan seteguk esensi asal dan tampak lemah, tetapi matanya masih tenang. Tubuh King Sui terlempar ke belakang karena budidayanya kurang. Meski esensi kematiannya kuat, dia masih terluka, mengalir dari sudut mulut, tapi ekspresinya sangat dingin. Penguasa istana hukum surga batuk darah dan tubuhnya gemetar. Jiwa Joss Flame yang tak terhitung banyaknya yang digunakan untuk memblokir serangan semuanya menghilang. Ketika bulan di wajahnya menghilang, 5 retakan menggantikannya dan menyebar ke tubuhnya. Kilatan sinar matahari datang dari celah-celah itu, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuh lelaki tua itu. Esensi meninggalnya berkobar di dalam tubuhnya. Pakaian di punggung rusak dan ada bekas telapak tangan besar di kulitnya. Ada gunung dan sungai di dalam telapak tangan itu, menyebabkan tubuh lelaki tua itu langsung berbaring. Ekspresinya suram saat dia dengan dingin berkata, "Saya dapat membantu Anda menyelamatkan Guru Hong San. Kita bisa bekerja sama untuk membuka buah Dao. Sebagai ketidakseimbangan melakukan ini, biarkan aku pergi. Kalau tidak, lelaki tua ini akan mengambil risiko cedera serius untuk menguburkan kalian berdua di sini." "Tidak perlu." Yang menjawabnya adalah suara dingin Wang Lin. Di bawah memancarkan tidak percaya lelaki tua itu, Wang Lin mengangkat tangan spesifikasi dan langsung meraih buah Dao tanpa menimbulkan persetujuan apapun. Dia meraih Guru Hong Sen, yang berada di dalam buah Dao, dan menyeretnya keluar. Filamen yang tak terhitung banyaknya yang terhubung ke Master Hong San runtuh ketika Wang Lin mengirimkan gelombang kejut. Mata cekung Guru Hong San menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. "Tidak ada yang tahu buah Dao lebih baik dariku. Bahkan penguasamu pun tidak bisa menandingiku." Wang Lin melepaskan Guru Hong San dan melambai ke dahan. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah memotong dahan. Wang Lin menangkap buah Dao dan menoleh untuk melihat penguasa istana hukum surga yang mengejutkan. Mustahil. Penguasa istana hukum surga tanpa sadar mundur beberapa langkah saat dia menatap semua ini. Dia tidak percaya Wang Lin mampu menyelamatkan Guru Hong San dengan begitu mudah. Wang Lin meletakkan buah Dao di tangannya dan dengan tenang berkata, "Saya telah menyalakan buah Dao dan menyerapnya sepenuhnya." Mata Guru Hong San menjadi semakin jernih. Dia menarik napas dalam-dalam dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Kabut merah keluar dari pori-porinya dan membentuk kain berwarna darah di sekujur tubuhnya. Dia memandang Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Terima kasih, penguasa alam tertutup." Dia mengangkat kepalanya dan menoleh untuk melihat penguasa istana hukuman surga. Bersinar cemerlang dengan kebijaksanaan. "King Jiuyan, bahkan jika kamu memanaskanmu, kamu tidak akan melarikan diri. Kamu tidak akan mati, orang tua ini akan menyajikanmu menjadi boneka darah dan kamu akan sangat membantu alam batinku."
Setelah dia berbicara, Guru Hongsan berubah menjadi bayangan merah dan menyerang ke depan. Orang tua berkulit hitam itu pucat. Meskipun dia adalah seorang langkah ketiga, dia tetaplah seorang yang cerdas. Dia tidak berdaya melawan 4 dari mereka. Saat Tuan Hongsan mendekat, lelaki tua berbaju hitam itu dengan cepat mundur. Namun, Master Long Pan dengan tenang mengangkat tangan enkripsi ke belakang lelaki tua berkulit hitam dan lukisan gunung dan sungai menghalangi jalan lelaki tua itu. Ekspresi King Sui berubah dingin dan dia menunjuk ke arah lelaki tua itu. 5 retakan di wajah lelaki tua itu mulai terbuka sekali lagi. Dark Moon Clear Sky adalah mantra yang terukir pada musuh dan dapat terus-menerus meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Wang Lin tenang, dan saat 3 lainnya menyerang, matanya bersinar. Cahaya keemasan berkumpul di ujung kuku dan dia mengarah ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Berhenti, ini adalah pertarungan tanpa ketegangan apapun. Alam 7 warna runtuh dan istana hukuman surga, Tuan Qin Jiuyan ditangkap dan dibawa pergi oleh Tuan Hongsan. Jiwa Guru Long Pan yang membara berhenti menyala dengan bantuan Guru Hongsan. Dia pergi bersama muridnya, Master Zhong Xuan, untuk diam-diam menunggu pertempuran berikutnya melawan alam luar. Guru Hongsan mengundang Wang Lin ke Lautan Awan dan menggunakan nama penguasa alam tertutup untuk mengobarkan semangat juang para penggarap alam batin. Kemudian dia memimpin para penggarap alam batin untuk melakukan serangan balik terakhir. Wang Lin tidak pergi karena dia telah mendapatkan 3 buah dao. Hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan daonya ketiga sebelum kekuatan penolakan di dalam tubuhnya meledak. Dia harus mendobrak gerbang berhasil dan menyelesaikan daonya. King Sui pergi. Jubah hijaunya berkibar di antara bintang-bintang dengan rasa sedih dan kesepian. Dia pergi mencari putrinya. Mungkin dia akan ditunjukkan, mungkin dia tidak akan pernah ditakdirkan seumur hidupnya. Namun, tidak peduli apa, selama Wang Lin bertanya, dia akan kembali dari ujung dunia. Tidak perlu terlalu banyak bicara di antara mereka. Hal-hal yang alami bersama mereka adalah sesuatu yang King Sui tidak akan lupakan. Di antara bintang-bintang, hanya ada 2 orang yang masih dipedulikan King Sui. Salah satunya adalah adik laki-lakinya, Wang Lin. Pelarian Guru Hongsan membawa kegembiraan ke alam batin. Pengambilalihan kembali sungai yang dipanggil memberikan harapan bagi para penggarap alam batin yang tersisa. Kematian guru terhormat Tian Zhao, penambahan Master Long Pan, dan penangkapan penguasa istana hukuman surga menghidupkan kembali kepercayaan alam batin. Tidak ada alam 7 warna yang tersisa di alam batin. Setelah perang selama beberapa dekade, para penggarap yang tersisa semuanya adalah prajurit berpengalaman. Mereka harus berjuang karena sekali mereka gagal, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Guru Hongsan menyebarkan berita bahwa penguasa alam tertutup telah kembali adalah yang paling berdampak. Hal ini menyebabkan para penggarap alam batin mengangkat kepala mereka, dan nyala. Api pertempuran di hati mereka menjadi lebih intens. Di alam Brilliant Void, ada sebuah tempat di dekat perbatasan antara lautan awan dan seluruh langit. Tempat ini dengan cepat berkembang menjadi kawasan perdagangan besar. Banyak planet seperti ini muncul di perbatasan 4 sistem bintang besar. Banyak pembudidaya dari keempat sistem berkumpul di planet ini untuk memperdagangkan sumber daya yang mereka butuhkan. Hal ini menyebabkan sistem 4 bintang secara perlahan menyatu. Pada saat ini, di planet dalam kekosongan cemerlang yang disebut Satu Roh, terdapat para penggarap dari keempat sistem bintang. Saat para pembudidaya datang dan pergi, suasananya sangat hidup. Para pembudidaya perempuan di Sungai Panggil adalah yang paling terkenal. Meski banyak dari mereka yang terbunuh, banyak dari mereka yang mendapatkan prestise selama serangan balik itu. Meskipun Sungai Panggil baru saja pulih, sejumlah besar pembudidaya perempuan dari Sungai Panggil kembali. Sungai yang dipanggil menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sungai yang dipanggil memiliki wanita terbanyak, dan semuanya cantik. Keharuman yang mereka keluarkan membuat para pembudidaya laki-laki lajang di 3 sistem lainnya melakukan yang terbaik untuk menemukan pasangan dao yang akan menemani mereka selama sisa hidup mereka. Dengan hadirnya pembudidaya wanita dari Sungai Panggil, kota ini menjadi lebih hidup. Di kota ini terdapat beberapa penginapan yang menyediakan tempat cocok tanam bagi para penggarap yang datang. Ada sejumlah besar batu roh dan beberapa batu giok surga di setiap ruangan.
Beberapa penginapan dengan latar belakang yang memiliki kristal asal untuk memberikan energi asal bagi monster tua itu. Di bagian timur kota yang menutupi sebagian besar planet ini, terdapat sebuah penginapan berukuran sedang. Ada banyak petani yang duduk di aula hotel ini. Meskipun para ahli tidak perlu makan, buah-buahan surgawi, anggur, atau makanan fana sederhana sering kali membangkitkan kenangan masa lalu. Penginapan sering kali penuh. Karena perang dengan alam luar, ini menjadi kesempatan bagus untuk bertemu dengan semua jenis sesama yang berpaham. Mereka akan belajar satu sama lain, dan mungkin kenalan sederhana akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di medan perang di masa depan. Saat ini, ada beberapa petani yang duduk di meja di ujung utara hotel. Salah satunya adalah seorang sarjana parubaya yang tersenyum dan berbicara dengan teman-temannya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya mengenal penguasa alam tertutup, tetapi tidak ada di antara Anda yang mempercayai saya. Di seberang ulama itu ada dua orang wanita yang sama-sama cantik. Namun usia mereka agak berbeda. Wanita memandang merah muda yang lebih muda menjadi penasaran. Di mana kakak Zhou bertemu dengan penguasa alam tertutup? Wanita berbaju ungu berada sedikit lebih tua, dia sudah parubaya. Ada bekas waktu di wajahnya, dan dia dengan tenang duduk di sana dan tidak mengungkapkan kata pun. Di samping cendekiawan parubaya itu ada seorang lelaki tua. Dia tersenyum dan menyela, "Nyonya Su, jangan percaya kata-kata rekan penggarap Zhou. Setiap kali pria ini bertemu dengan wanita dari sungai panggil seperti Anda, dia mengatakan hal yang sama." Telingaku hampir kapalan karena mendengarkannya. Itu terjadi di planet Suzaku. Penguasa alam tertutup pada saat itu tidak dapat menandingi budidayanya saat ini. Saya ingat saat itu, dia masih seorang formasi inti. Saya tidak berpikir dia akan menjadi penguasa alam tertutup suatu hari nanti. Sarjana parubaya itu tersenyum dan mengabaikan kata-kata lelaki tua itu. Wajahnya dipenuhi dengan emosi. Wanita itu berkedip dan menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia memandang wanita berpakaian ungu dan tersenyum. "Kakak senior, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari planet Suzaku. Pernahkah Anda bertemu dengan penguasa alam tertutup sebelumnya?" Setelah dia berbicara, semua orang, termasuk cendekiawan parubaya itu, memikirkannya. Mereka semua memandang ke arah wanita berbaju ungu dengan kaget dan iri. Ada juga sedikit rasa hormat. Bahkan para petani pun bersedia ketika mereka mendengar hal ini. Mereka berhenti berbicara dan memandang dengan hormat pada wanita berbaju ungu itu. Pria parubaya yang berbicara sebelumnya dengan cepat berdiri. Dia mengulurkan tangannya pada wanita berbaju ungu dan berkata, "Saya, Zhou Dongde, menyapa rekan penggarap dari planet Suzaku. Apa yang saya katakan sebelumnya adalah salah, saya harap rekan penggarap tidak keberatan." Bukan hanya dia, tapi bahkan lelaki tua itu dan sejumlah besar penggarap di sekitarnya semuanya mengatupkan tangan untuk menyambutnya. Para bertabrakan dari lautan awan berjalan ke sana kemari dan menggenggam tangan mereka. Kejadian seperti ini tidak biasa terjadi di sistem bintang 4, namun telah terjadi beberapa kali. Ketenaran penguasa alam tertutup bukanlah kejayaan pribadi tetapi diperoleh melalui peristiwa-peristiwa mengejutkan yang terjadi dalam perang. Dalam benak para penggarap alam batin, penguasa alam tertutup adalah jiwa dari alam batin. Penguasa alam tertutup berasal dari Brilliant Void, sehingga para penggarap Brilliant Void dihormati oleh para penggarap dari 3 sistem lainnya. Meski tidak banyak, tapi itu ada. Penguasa alam tertutup berasal dari planet Suzaku, itu adalah sesuatu yang diketahui semua penggarap sekarang. Tentu saja ada rasa hormat terhadap para penggarap dari planet Suzaku. Namun, planet Suzaku adalah tempat yang kecil, dan sangat sedikit petani yang dapat meninggalkannya. Alhasil, jarang sekali bertemu seseorang yang benar-benar berasal dari sana. Namun, karena itulah ketika seseorang dikenal sebagai seorang yang dicintai dari planet Suzaku, mereka akan sangat dihormati. Planet Suzaku telah mendapatkan rasa hormat dari seluruh alam batin karena Wang Lin. Wanita berpenampilan ungu sepertinya tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini, sehingga wajahnya menjadi sedikit merah. Dia mengangkat tangan yang seperti batu giok untuk menggerakkan helai rambut ke samping dan kemudian menyapa semua pemilik yang menyambutnya. Dia dengan lembut menjawab kata-kata adiknya. Aku seharusnya melihatnya." Wanita itu mulai mengingatnya, dan kata-katanya membuat semua orang mulai mendengarkan.
Namun, saya agak tidak yakin apakah orang yang saya temui adalah dia. Wanita itu menghela nafas. Kakak senior Zhou, cepat beritahu aku. Wanita berbaju pink itu dengan cepat memburu kakaknya. Saat itu, dia dipanggil Ma Liang. Saat itu, dia baru berada di tahap pendirian yayasan, dan dia sangat dingin dan kejam. Dia kembali ke negara Hufen dari medan pertempuran asing. Jika dia benar-benar penguasa alam tertutup, dia dan Li Muwan seharusnya bertemu di sana. Li Muwan adalah sahabatku. Wanita berbaju ungu itu agak tidak yakin saat dia berbicara. Semua pembudidaya di sekitarnya mendengarkan dengan serius. Hal semacam ini sangat jarang terdengar dari seorang penggarap planet Suzaku. Hanya seorang pemuda berpakaian hitam yang duduk di kejauhan, menempati meja untuk dirinya sendiri, minum dalam diam. Ekspresinya acuh tak acuh dan dia mengeluarkan aura dingin, jadi tidak ada yang berani mendekat. Guru, di mana kamu? Pemuda itu minum anggur dan melihat ke arah penginapan sambil mengingat masa lalu. Namun, dalam sekejap, tubuhnya gemetar dan menatap pria berbaju putih yang memasuki penginapan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kegembiraan. Pada saat itu, planet Suzaku adalah planet semi terbengkalai, dan mitra paling kuat di Hoven hanya berada pada tahap Naschen. Mata wanita itu dipenuhi dengan kenangan. Dia telah lama meninggalkan planet Suzaku, tapi dia tidak bisa melupakan kenangan ini. Saat dia berbicara, hampir semua penggarap di penginapan mulai mendengarkan. Beberapa bahkan mendekat dengan mempesona. Planet Suzaku adalah kampung halaman penguasa alam tertutup. Dia tumbuh di sana dan perlahan-lahan melangkah menuju kejayaannya hari ini. Sarjana parubaya itu menghela nafas. Saya seorang yang terlibat dari negara Hofeng, dan negara Hofeng menghadapi bencana yang memaksa kami pindah ke negara tetangga Xuanwu. Negara Xuanwu tidak mau, jadi perang antara kedua negara dimulai. Pertempuran dari masa lalu tampak muncul di hadapan wanita berbaju ungu. Ma Liang, mungkin dia benar-benar penguasa alam tertutup. Pada saat itu, dia sudah meninggalkan jejaknya. Meskipun dia hanya seorang penggarap yayasan, ratusan orang dengan tingkat peretasan yang sama jatuh ke tangannya. Suara lembut wanita berbaju ungu bergema di dalam penginapan. Ketika dia mengatakan ini, hal itu menyebabkan kepuasan di antara para petani di sekitarnya. Pada tahap pendirian yayasan dan membunuh ratusan orang dengan tingkat budidaya yang sama. Ini hampir mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana penguasa alam tertutup bisa menjadi seseorang yang bisa kita bayangkan? Semakin rendahnya tingkat budidaya, semakin kecil gambaran antar tingkat budidaya. Meskipun jaraknya tidak terlalu kecil, mantra dan harta yang dapat digunakan oleh seorang penggarap yayasan pendirian sangatlah terbatas. Saya tidak mengira penguasa alam tertutup sudah begitu kuat, tidak heran dia bisa bersumpah keadaan di Laut Awan. Saat mereka berdebat, pria berkulit putih yang masuk menggosok hidungnya dan pergi ke arah penggarap berpakaian hitam. Dia tersenyum lembut pada pakaian hitam yang bersemangat dan tangannya menekan ke bawah. Dia mendorong mengenakan pakaian hitam yang hendak bangkit untuk berlutut kembali ke kursi. Guru, kultivator berbaju hitam berusia 13. Matanya dipenuhi kegembiraan dan pikiran kosong. Wang Lin muncul begitu tiba-tiba dan 13 tidak mendapat peringatan. Pemuda berkulit putih adalah Wang Lin. Setelah berkumpul dengan alam 7 warna di Sungai Panggil, Wang Lin pergi ke planet Suzaku untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya. Dia akan menerima karmanya, hidup dan mati, serta esensi yang benar dan salah di sana. Ketika dia lewat, dia merasakan 13 dan aura dari patung iblis kuno, jadi dia datang ke sini. Melihat 13 yang sudah dewasa, Wang Lin menunjukkan ekspresi lega. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu 13 di negeri roh iblis. Tekad dan kesetiaannya, meski lebih dari 1000 tahun telah berlalu, 13 masih tetap sama. Anak ini menjadi semakin mirip dengan saya di tahun-tahun awal saya. Wang Lin menghela nafas. Aura dingin 13 sangat mirip dengan aura dinginnya saat berada di planet Suzaku. 13 menarik napas dalam-dalam dan ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat Wang Lin menenangkan kepalanya, dia tidak lagi berbicara. Namun, kegembiraan dan rasa hormat pada matanya sangat kuat. Baginya, Wang Lin adalah gurunya dan dermawannya. Seluruh hidupnya berubah karena Wang Lin. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan melupakan apa yang telah diberikan Wang Lin padanya.
Dia berumur 13 yang royal dan dingin. Kemudian, selama perang itu, tidak ada lagi kabar tentang dia. Saya ingat dia siap meninggalkan negara Hoven, dan saya bertemu dengannya tepat sebelumnya. Wanita berbaju ungu berkata dengan tenang, dan diskusi di sekitarnya menjadi tenang. Tidak ada yang memperhatikan pemuda berpakaian putih yang masuk. Semua perhatian mereka tertuju pada wanita berbaju ungu. Kemudian, saya samar-samar mendengar bahwa dia telah menyelamatkan Limuan dan, di bawah keberadaannya seorang formasi inti, memasuki tempat yang sangat berbahaya di planet Suzaku. Itu disebut Lautan Setan. Suara wanita berbaju ungu bergema saat dia mengingat masa lalu. Mendengarkan wanita berbaju ungu, Wang Lin mengambil gelas dan meminumnya seteguk. Matanya dipenuhi kenangan dan dia tersenyum. Dia ingat Limuan diburu oleh formasi inti, yang menghadirkannya yang tak berdaya, dan seruannya untuk meminta bantuan. 13 mengambil kendi anggur dan menuangkannya untuk gurunya. Pembudidaya formasi inti. Apakah penggarap formasi inti itu masih hidup? Dia sebenarnya berani mengejar penguasa alam tertutup. Jika dia masih hidup, tingkat kerusakannya tidak mungkin tinggi. Bahkan jika penguasa alam tertutup tidak peduli, orang tua ini akan menakutkan. Itu benar, dia memprovokasi penguasa alam tertutup, yang berarti dia memprovokasi semua penggarap di 4 sistem bintang besar. Nyonya Zhou, siapa nama jahat yang memburu penguasa alam tertutup? Wanita berkemeja ungu itu mengkonsolidasikan dan dengan lembut berkata, aku lupa. Aku tidak pernah melihat penguasa alam tertutup setelah itu. Namun, ratusan tahun kemudian, saya mendengar bahwa seorang pemiliknya bernama Wang Lin mengejutkan planet Suzaku. Dia adalah seorang kenalan dari negara Zhao, dan ketika dia berada di tahap pendirian yayasan, dia berkenalan dengan jiwa baru lahir bernama Teng, yang membunuh keluarganya. Ini adalah pertama kalinya banyak petani di sekitarnya mendengar ini. Mereka dapat membayangkan bahwa rasa sakit yang diderita penguasa alam tertutup pada saat itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Kemudian dia kembali ke negara Zhao dan melakukan sesuatu yang mengejutkan planet Suzaku. Sungai darah mengalir di negara Zhao. Itu benar-benar sungai darah. Seluruh keluarga penggarap Naschen Sol itu dihilangkan, tidak ada yang masih hidup. Dia bukan seorang pria sejati tapi sepenuhnya melampiaskan kebencian sebelumnya. Setiap orang yang memiliki garis keturunan keluarga Teng diusir. Rumor mengatakan bahwa langit negara Zhao berwarna merah darah. Wanita bersuara ungu itu tenang, tetapi para penggarap di sekitarnya semua bisa merasakan niat membunuh dan kebencian yang mengerikan. Mereka samar-samar bisa mendengar raungan menggemparkan yang dikeluarkan Wang Lin setelah membalas dendam dan sepenuhnya membasmi keluarga Teng sampai ke akar-akarnya. Wang Lin diam-diam merenung dan meminum anggur cangkir demi cangkir. 13 terus menuangkan. Ini pertama kalinya dia mendengar cerita Wang Lin, jadi dia juga teringat. Bagus, ini yang dianggap balas dendam. Pembudidaya Naschen Sol Teng kecil itu harus dibunuh, tetapi seluruh keluarganya. Beberapa petani tampaknya tidak setuju. Kamu bukanlah penguasa alam tertutup, bagaimana kamu bisa mengalami kesedihan dan keputusasaan karena semua orang yang kamu cintai terbunuh? Orang tua ini tidak berpikir dia bertindak terlalu jauh. Saat semua orang berkemah, suara wanita berbaju ungu terus bergema. Wang Lin meminum semua anggur sekaligus, lalu dia meletakkan cangkirnya dan melihat ke suasana. Dia benar-benar rindu kampung halaman. Dia merindukan orang tuanya dan dia ingin pergi menemui mereka. Ayo pergi. Wang Lin berdiri dan keluar dari penginapan. 13 meninggalkan beberapa batu roh dan mengikuti Wang Lin. Saya baru mendengar tentang masa lalu penguasa alam tertutup. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa planet Suzaku, tapi pada akhirnya dia memilih untuk pergi. Di planet Suzaku, ada patung dirinya yang menjaga planet ini. Saat wanita berpakaian ungu berbicara, dia berkata sesuatu dan tanpa sadar-sadar untuk melihat ke pintu. Menatapnya melewati 13, dan berhenti di punggung Wang Lin. Orang ini agak familiar. Wang Lin mengangkat tirai pintu hotel dan membalik. Dia menatap wanita berbaju ungu yang sedang menonton dan menunjukkan senyuman. Dia dengan lembut menenangkan dan berjalan keluar. 13 mengikuti Wang Lin keluar dari penginapan ini. Wanita berbaju ungu itu gemetar dan membeku di sana. Senyuman pria berbaju putih memenuhi pikiran. Gambaran itu mulai tumpang tindih dengan sosok masa lalunya. Dia adalah
Wanita berbaju ungu itu gemetar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Pikirannya kosong, tapi senyuman itu menjadi semakin jelas dan mendalam. Seolah-olah hal itu akan segera keluar dari pikirannya. Itu dia, kakak senior, ada apa? Wanita berbaju pink melihat wanita berbaju ungu terkejut, jadi dia berkendara dengan lembut beberapa kali. Dia mengikuti pemandangan kakaknya, tapi hanya tirai di pintu yang lembut. Bukan hanya dia, tapi semua perhatian di sekitarnya memperhatikannya. Namun, mereka hanya melihat tirai yang mengalir lembut dan tidak ada yang lain. Tidak ada. Wanita berbaju ungu itu bernama Zhou Zihong. Dia tanpa sadar memindahkan helaian rambutnya ke belakang telinga dan terus berbicara tentang ingatannya. Saat dia berbicara, dia mengungkapkan senyuman melankolis dan mengingat senyuman Wang Lin saat dia menoleh. Di puncak gunung yang tinggi, angin bertiup kencang seolah berusaha merobohkan gunung tersebut. Wang Lin berdiri di sana dengan 13 berlutut di depannya. Guru, 13 siap mengikutimu. 13, kamu adalah murid pertamaku dan yang paling lama mengikutiku. Suara Wang Lin lembut dan memecahnya ke arah 13 dengan sangat baik. 13 dengan lembut mengangguk dan menatap Wang Lin dengan sedikit berhenti di matanya. Baginya, Wang Lin adalah seorang guru seperti seorang ayah. Namun, jika seekor burung ingin bertumbuh, ia harus menghadapi angin dan hujan sendirian, menghadapi kekuatan dunia, dan mengatasi angin dan hujan untuk melampaui awan. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Wang Lin menamparkan bahu 13. Tapi guru, 13 berbicara ketika Wang Lin menenangkan kepalanya dan menyela 13. Wang Lin menghadap 13 dan perlahan berkata, 13, murid saya tidak bisa menjadi seorang penguasa yang tetap berada di bawah perlindungan saya. Murid saya harus memiliki hati seorang yang berani menentang surga. Muridku harus memiliki tekad untuk berjuang melawan surga. Muridku harus menjadi naga di antara manusia, untuk berada di atas surga itu sendiri. Dia pasti menarik kekaguman semua orang ketika dia mengatakan dia adalah murid pertamaku. Guru, 13 bersemangat dan mengangguk. Tentu saja, jika ada yang berani menindasmu, gurumu tidak akan mengizinkannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menciptakan jalanmu sendiri sebagai murid pertamaku. Wang Lin menghabiskan sebagian besar waktunya di 13 di antara murid-muridnya dan memiliki sebagian besar waktunya terhadap 13. Saat dia berbicara, tangannya menamparkan kepala 13. Riak tak kasat mata menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Riak ini menyebar ke seluruh dunia. Wang Lin mengubah pemahamannya tentang guntur dan api menjadi benih dan menguburnya jauh di dalam 13. Aku tidak akan memberi harta apapun, hanya benih esensi ini. Tubuh 13 gemetar. Ketika telapak tangan Wang Lin mendarat di dahinya, sebuah benih emas muncul di ingatannya. Benih emas ini berisi pemahaman Wang Lin tentang esensi api dan gunturnya yang lengkap. Itu adalah aura langkah ketiga. Benih ini juga mengandung garis keturunan surgawi Wang Lin, itulah mengapa warnanya emas. Benih ini sebanding dengan harta surgawi. Itu cukup berharga untuk menimbulkan bencana. Wang Lin memberikannya kepada murid pertamanya, 13. Guru akan pergi. Wang Lin menatap tajam ke arah 13 dan mengambil patung iblis kuno itu. Dia kemudian melangkah ke langit dan perlahan menghilang. Saat dia benar-benar menghilang, dia menoleh dan menatap 13 dengan lembut seolah dia sedang melihat anaknya sendiri dan dengan mengangguk lembut. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Selama kamu dapat hidup dengan keputusanmu, maka tidak peduli seberapa besar bencana yang kamu timbulkan, guru ada di sini. Kamu harus menemukan wanita yang kamu sukai, jangan seperti aku. 13 menggigit dan air mata muncul di matanya. Dia diam-diam melihat gurunya pergi dan melakukan kowtow 9 kali. Wang Lin diam-diam berjalan di antara bintang-bintang. Dia datang sendirian dan pergi sendirian. Setelah lebih dari 2000 tahun, dia terbiasa dengan kesepian ini dan terbiasa melihat bintang terang sendirian. Dia terbiasa bersantai dan menikmati rasa kesepian yang tak terkatakan ini sendirian. Dia sudah lama terbiasa dengan ini. Dia tidak segera menyerap patung iblis kuno itu ke mata kirinya dan malah menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Dia masih bisa mempertahankan kekuatan penolakan di tubuhnya. Hanya dengan menyerapnya pada saat kritis barulah patung iblis kuno dapat menampilkan efek penuhnya. Wang Lin tidak mau menyerapnya jika dia bisa menghindarinya.
Dia ingin menunggu patung iblis kuno ini tumbuh lebih besar. Sedangkan iblis kuno yang dia tangkap di Alhaven, masih disegel olehnya. Ini belum waktunya untuk menggunakannya. Dia pernah menjanjikan iblis kuno kesempatan untuk bertahan hidup, Wang Lin tidak lupa. Langit berbintang sunyi di malam hari kecuali ada mendominasi para petani yang berkelahi. Saat ini, Wang Lin diam-diam berjalan dalam kedamaian. Dia terlihat lambat, tapi sebenarnya setiap langkah yang dia ambil jarak yang sangat jauh. Itu tidak ada bedanya dengan pembengkokan spasial. Wang Lin tidak pergi ke alam surgawi hujan. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak punya cukup waktu. Dia pintu masuk Rain Celestial Realm yang tersembunyi dan melihat ke belakang. Dia harus menjemput orang gila itu dulu. Di sisi lain dari Brilliant Void, ada sebuah planet. Planet ini bukanlah planet Suzaku melainkan planet budidaya peringkat 7. Ia dikelilingi oleh beberapa planet yang lebih kecil, dan terlihat sangat sunyi dari kejauhan. Karena kawasan ini cukup kosong, tidak banyak petani yang datang ke sini. Saat ini, di kota Fana di planet ini, hari sudah musim gugur. Angin musim gugur yang dingin menyapu kota ini seolah-olah telah membawa sesuatu lalu pergi. Ini adalah kota kecil, tidak besar. Tidak banyak orang yang tinggal di sini, sehingga sebagian besar jalanan kosong. Hanya beberapa toko yang buka, dan angin musim gugur menyebabkan toko-toko berguncang, membuatnya terlihat agak suram. Ada beberapa kios di sudut jalan, dan semua server dengan sumbu satu sama lain. Mereka mengenakan pakaian berlapis-lapis, namun mereka masih bisa merasakan dinginnya angin musim gugur. Suara gemerisik di tanah gemerisik saat dedaunan berbaring sepanjang jalan. Beberapa daun dikirim ke kios-kios ini dan diblokir di meja. Dedaunan berputar dan meluncur ke pantai. Beberapa dedaunan musim gugur beterbangan ke langit dan terbang ke jalan lain. Lalu mereka memukul wajah seseorang. Orang itu awalnya berjalan ke depan sambil berjalan dengan angkuh dengan dua pria yang mengikutinya. Mereka tersenyum menyanjung dan membisikkan sesuatu kepadanya, membuat orang ini tertawa bahagia. Tawa ini disela oleh dedaunan musim gugur. Dia menggumamkan sesuatu sebelum menamparnya dan mencabut sehelai daun. Dia melemparkannya ke tanah dan tanpa ampun melompatinya beberapa kali. Saat dia menginjak daun itu, dia meraung pada saat yang bersamaan. Daun kecil, kamu berani punya ide tentang raja ini? Mari kita lihat bagaimana raja ini akan menyerangmu. Dia menginjak daun itu lebih dari 10 kali sebelum angin bertiupnya, baru pada saat itulah dia akhirnya menyerah. Dialah orang gila itu. Dua orang di belakangnya adalah Su Liguo dan Liu Jinbiao. Mereka sudah terbiasa dengan tindakan orang gila itu, jadi mereka hanya saling memandang. Su Liguo berkedip saat dia melihat daun itu terbang dan mengirim pesan ke Liu Jinbiao. Liu tua, kenapa menurutku ada sesuatu dalam kata-katanya? Dia tidak mungkin bisa memahami kita. Liu Jinbiao mengusap dagunya dan mengirim pesan kembali. Menurut analisa saya, orang ini benar-benar gila, jadi dia tidak akan mengetahui kita. Tuan sudah dapat yakin. Su Liguo mengangguk. Dia percaya pada penilaian Liu Jinbiao. Selama ini, mereka bekerja sama untuk menipu orang gila itu dan mendapatkan banyak keuntungan. Memikirkan hal ini, Su Liguo dengan cepat menunjukkan senyuman tersanjung dan berjalan untuk memijat bahu orang gila itu. Dia dengan kejam menatap daun yang beterbangan itu dan berkata, benar menginjak-injaknya sampai mati. Siapa yang berani menindas raja ini? Raja, apakah kamu ingin si kecil ini menangkapnya sehingga kamu bisa menginjak-injaknya lagi? Orang gila itu menggerakkan tangannya dan tersenyum bangga. Lupakan saja, raja ini akan melepaskan daun itu. Su kecil, di mana gadis kecil yang kamu bicarakan itu? Cepat, bawa raja ini ke sana. Jika raja ini puas, raja ini akan memberikan hadiah. Ketika Su Liguo mendengar hadiah itu, matanya berbinar. Namun, Liu Jinbiao batuk kering. Ekspresinya tenang, seolah dia tidak bergerak. Raja, kamu tidak menyukai manapun sebelumnya. Kali ini, aku, Su Liguo, menghabiskan banyak usaha untuk menemukan orang lain yang mungkin puas, tapi tanpa menunggu Su Liguo selesai, orang gila itu menggigitnya, mengalir keluar dan dia menyeka darahnya pada Su Liguo. Kukup, ekspresi Su Liguo sangat gembira. Dia dengan hati-hati menyeka darahnya dan menyimpannya sebelum dia dengan cepat mengangguk. Bahkan mata Liu Jinbiao berbinar. Dia menjilatnya dan membuat dirinya terlihat tenang,
tetapi terus-menerus memandang ke arah Suli Guo. Di bawah keinginan orang gila itu, ketiganya tiba di pinggir jalan, di mana terdapat sebuah toko. Liu Jinbiao masuk ke toko terlebih dahulu. Ketika orang gila dan Suli Guo masuk, dia segera menutup pintu. Setelah membentuk beberapa segel untuk menutup pintu, dia segera menyusul. Kenapa ini sangat merepotkan? Sebelum dia mendekat, dia mendengar suara gemuruh dari orang gila itu. Ada susunan transfer di halaman belakang toko ini. Susunan ini sangat kasar, dan terlihat jelas bahwa susunan ini ditempatkan belum lama ini. Orang gila itu berdiri di luar barisan transfer dan meraung ke arah Suli Guo. Suli Guo tersenyum menyanjung dan menggosok kedua tangannya. Raja, anak kecil ini menemukanmu sebagai seorang cerdas pada tahap korporeal yang. Orang ini awalnya menolak, tetapi si kecil ini berusaha keras untuk membuat orang ini setuju. Namun, karena status bangsawan orang itu sangat berhati-hati. Wajah orang gila itu dipenuhi ketidaksabaran dan dia mengatupkan mulutnya. Kami datang ke sini selama berhari-hari dan belum berhasil satu kali pun. Jika kali ini tidak berhasil, raja ini tidak akan bermain lagi. Ini tidak menyenangkan seperti yang kamu katakan, hal menyenangkan apa yang belum pernah dimainkan raja ini sebelumnya. Suli Guo tersenyum dengan ekspresi mabuk dan dengan cepat berkata, setelah raja merasakannya, kamu akan tahu bahwa anak kecil ini tidak berbohong. Hanya saja si kecil ini tidak memiliki cukup batu roh untuk mengaktifkan formasi ini. Orang gila itu mampir dan ragu sejenak sebelum dia meneteskan setetes darah untuk diberikan kepada Suli Guo. Dia kemudian memeluk dirinya sendiri, darah raja ini sangat berharga. Saat itu, siapa? Suli Guo mengabaikan orang gila itu dan dengan bersemangat menangkap darahnya. Setelah menyimpannya, dia menuangkan mata pada Liu Jinbiao. Liu Jinbiao tetap tenang dan mengaktifkan susunan transfer ketika orang gila itu tidak memperhatikan. Ada kilatan cahaya dan ketiganya menghilang. Cahaya terang menyala di dalam lembah dan 3 orang muncul. Namun, tak lama kemudian, orang gila itu mulai mengaum sekali lagi. Kenapa ada jalur transfer lain? Raja ini tidak akan bermain. Suli Guo entah bagaimana berhasil meyakinkan orang gila itu, dan sesaat kemudian, ada kilatan cahaya lagi. Lembah itu kembali tenang. Begitu saja, setelah orang gila itu mengaum, terjadi kilatan cahaya di lebih dari 10 lokasi. Raungan orang gila itu menjadi semakin keras. Ada berapa susunan transfernya? Raja ini benar-benar tidak akan bermain. Anda menindas saya, Anda semua sudah keterlaluan. Aku akan memberitahu guruku. Rupanya kalimat terakhir ini berpengaruh. Tubuh Suli Guo bergetar dan bahkan kelopak mata Liu Jinbiao bergerak-gerak. Dia dengan cemas menatap Suli Guo, sepertinya kalimat terakhir itu takut membuatnya setengah mati. Pada saat ini, mereka berdua mendapat informasi bahwa orang gila itu telah mengambil Wang Lin sebagai gurunya. Suli Guo terkejut saat itu. Selama hari-hari ini, dia hampir mencintai iblis itu. Dia segera berkata, ini yang terakhir. Yang ini tidak membutuhkan batu roh. Begitu kita pergi, kita bisa melihat gadis kecil itu. Pada saat ini, riak menggema di luar planet dan Wang Lin keluar. Dia melihat ke planet ini dan mengerutkan kening. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Omong kosong. Di bagian barat laut planet ini, terdapat pegunungan dengan banyak energi spiritual. Pegunungan itu dikelilingi oleh hutan lebat. Sekilas tampak tak berujung, dan dedaunan menghalangi sinar matahari masuk, menyebabkan area di bawahnya basah sepanjang tahun. Jauh di dalam hutan ini berdiri sebuah gunung yang panjang. Itu tinggi, tapi dikelilingi kabut. Kabut ini membuat gunung tampak buram. Sinar cahaya formasi tiba-tiba datang dari gunung dan menembus kabut. Cahaya ini bertahan selama beberapa tarikan napas sebelum perlahan melemah. Ada sebuah gua di dalam gunung itu. Gua ini redup dan menimbulkan perasaan suram. Ada susunan transfer di dalam gua, dan cahaya datang dari susunan itu. Saat cahaya melemah, 3 orang keluar. Itu adalah orang gila dan teman-temannya. Orang gila itu berkedip ketika dia melihat ke gua dan berkemah, raja ini bingung. Sial, di mana tempatnya? Suli Guo menekan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat keluar dari barisan transfer. Dia mengeluarkan batuk kering dan menunjukkan senyuman tersanjung. Raja, ini tempatnya.
Tunggu di sini, aku akan pergi melihat apakah gadis kecil itu sudah siap. Ketika orang gila itu mendengar kata, gadis kecil, dia tidak lagi bingung dan matanya berbinar. Dia bertepuk tangan dan meraung, haha, bagus. Raja ini ingin melihat apakah itu yang terbaik yang Anda katakan. Jika raja ini puas, raja ini akan memberikan hadiah. Liu Jinbiao keluar dari formasi dan penggantian lengan bajunya hingga menyebabkan kursi batu terbang. Setelah orang gila itu duduk, dia juga menampilkan senyuman tersanjung dan mulai memijat bahu orang gila itu. Liu Jinbiao menguji dengan susah payah, pemahamannya akan kekuatannya sangat baik. Hal ini membuat orang gila itu sangat nyaman, dan orang gila itu memejamkan mata untuk menikmatinya. Sesaat kemudian, Liu Jinbiao berhenti dan berdiri di samping orang gila itu. Dia kemudian memasang ekspresi hormat, berlutut dengan tangan terentang, dan diam-diam menundukkan kepalanya. Orang gila itu menunggu sebentar dan membuka matanya dengan ekspresi bingung. Dia memandang Liu Jinbiao dan menjulurkan kepalanya. Selesai. Secepat itu, Liu Jinbiao tidak bergerak, dia tetap hangat dan berkata, "Raja, tolong beri saya hadiah." Orang gila itu terkejut dan terkejut, hanya pijatan kecil dan kamu ingin hadiah. Aku tidak akan memberikan apapun, raja ini darah sangat berharga. Saat itu, siapa? Sebelum dia selesai berbicara, Liu Jinbiao mengangkat kepalanya dan memandang orang gila itu dengan ekspresi serius. Dia berkata, "Raja, tolong beri saya hadiah." Orang gila itu menjadi marah. Dia bangkit dan berteriak, tidak memberi, saya tidak akan memberikan apapun." Menghadapi auman orang gila itu, ekspresi Liu Jinbiao tetap normal. Dia berkata, "Sejak raja datang ke sini, semua yang kamu makan, gunakan, dan mainkan dibayar olehku, dan aku menggunakan banyak batu roh. Raja ini tidak akan memberi penghargaan apapun." Meski orang gila itu masih mengaum, suaranya jelas jauh lebih pelan. "Selain itu, perak yang digunakan di kota Fana diperoleh oleh saya. Saya ingat dengan jelas semua uang yang digunakan." Suara Liu Jinbiao tenang. Tidak banyak yang dibelanjakan. Hanya itu yang kalian bujuk agar aku belanja." Suara orang gila itu menjadi semakin kecil. "King telah berada di sini selama 13 hari, dan saya telah menghabiskan 730.000 batu roh dan 9.850.000 perak. Raja, apakah Anda ingin saya menyebutkannya secara detail?" Liu Jinbiao tetap tenang dan memberikan laporan rinci. Mata orang gila itu melebar. Ingatannya agak kabur. Selama lebih dari 10 hari ini, dia merasa tidak menghabiskan banyak uang. Hanya saja setiap kali dia menemukan sesuatu yang menyenangkan atau lezat, dia akan membiarkan Su Liguo dan Liu Jinbiao mengambilnya untuknya. Pada saat ini, ketika dia mendengar Liu Jinbiao menyebutkan semua biayanya, dia mulai berkeringat. "Tentu saja guru telah memerintahkan kita untuk menjaga raja, jadi ini normal. Raja juga bukan orang yang pelit, hanya saja kamu tidak memiliki batu roh saat ini. Mungkin semua harta raja ada pada si merah kecil atau semacamnya." Liu Jinbiao mengubah topik pembicaraan. "Benar, cari Little Red, cari Little Red untuk itu. Bagaimana raja ini bisa pelit? Raja ini tidak pelit sama sekali. Lebih baik kamu mencari Little Red. Little Red memiliki semua harta milik raja ini." Orang gila itu tanpa sadar menyeka keringatnya dan mengangguk. "Raja adalah orang yang murah hati, kamu tidak akan membuat menghabiskan semua ini dengan sia-sia. Sedangkan untuk batu roh dan perak, meskipun itu disimpananku selama lebih dari 1000 tahun, anggap saja itu hadiahku kepada raja. Tidak perlu mencari Little Red." Liu Jinbiao menenangkan dan menghela nafas. Dia tidak lagi berbicara tetapi berjalan ke samping. Dia menatap dinding batu di depan seolah dia sangat sedih. Ketika orang gila itu melihat Liu Jinbiao seperti ini, dia mengusap hidungnya, merasakan jantungnya sedikit sakit. Dia menggaruk kepalanya sebelum menggigit ujung lehernya dan memeras setetes darahnya untuk diberikan kepada Liu Jinbiao. Hati orang gila itu sakit, tapi dia berpura-pura murah hati dan berkata, kamu orang baik, seperti Su Liguo. Raja ini tidak pelit. Raja ini tidak akan menganiaya kamu. Liu Jinbiao menekan jantungnya. Dia menerima darah itu tanpa ekspresi apapun dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Ketika dia bertindak seperti ini, orang gila itu merasa seperti dia berhutang sesuatu pada Liu Jinbiao.
Dia mengambil 7 atau 8 tetes darah lagi dan memberikan semuanya kepada Liu Jinbiao. Tubuh Liu Jinbiao gemetar dan gembira tidak bisa disembunyikan lagi. Dia segera menyimpannya dan bersantai pada orang gila itu. Tepat pada saat ini, Su Li Guo keluar dari gua. Dia tersenyum dan berkata, "Raja, gadis kecil itu sudah siap. Bagaimana kalau kita pergi sekarang?" Setelah orang gila itu mendengar ini, dia merindukan sakit hatinya. Dia dengan bersemangat bangkit dan mengangguk. Su Li Guo tersenyum nakal. Dia memandang orang gila itu seperti sedang melihat harta karun yang bergerak. Dia dan Liu Jinbiao memimpin orang gila itu ke dalam gua. Ada ruangan di dalam gua, dan ada tirai yang menghalangi pintu. Orang bisa melihat garis buram, misalnya ada seseorang yang duduk di dalam. Setelah tiba di luar pintu, Su Li Guo menampilkan senyuman nakal dan berbisik, "Raja, gadis kecil itu menunggumu di dalam, cepat pergi. Kami berdua, anak kecil, akan berjaga di luar." Orang gila itu memasang ekspresi puas diri dan mengeluarkan beberapa raungan. Saat dia hendak memasuki ruangan, dia berbalik menghadap Su Li Guo dan bertanya dengan ekspresi serius, "Apakah ini benar-benar menyenangkan seperti yang kamu katakan?" Su Li Guo mendekap dadanya dan mengangguk. Si kecil ini tidak pernah berbohong, Raja akan tahu kapan kamu mencobanya. Mata orang gila itu menjadi bersemangat dan dia melangkah ke dalam kamar. Sekilas, ia melihat seorang pemuda berpakaian hitam duduk tak jauh dari situ. Dia sangat tampan. "Haha, gadis kecil, beritahu raja ini namamu. Raja ini akan memberikan hadiah." Pemuda itu mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Taois malang ini adalah Fan Huazi." Di luar ruangan, Su Li Guo menggosok tangannya dan terlihat sangat bersemangat. Dia tersenyum pada Liu Jinbiao. "Liu tua, penipuanmu sangat bagus. Hanya menampilkan susunan transfer dari sebelumnya yang memberi kami banyak darah. Yakinlah, sesuai kesepakatan kita akan membaginya 7/3. Liu Jinbiao tersenyum dan merasa tidak enak. Ini bukan penipuan. Orang tua ini tidak pernah menipu orang gila manapun. Mereka semua adalah orang-orang dengan tingkat peretasan lebih tinggi, dan mereka sangat licik. Berurusan dengan mereka mengharuskan saya melakukan penipuan, dan tidak ada kekurangan. Adapun orang gila ini, pikirannya sederhana. Penipuan yang rumit dari sebelumnya tidak ada gunanya melawannya, itu seperti memainkan harpa kepada seekor sapi. Kali ini Pak Tua ini menggunakan yang paling sederhana. Meskipun kekurangannya ada di sana, ini efektif." Su Li Guo tertawa dan mengangguk. "Kita harus memanfaatkan waktu. Setelah ini, kita masih punya beberapa tempat untuk dituju, jadi kita harus segera mengakhirinya. Kita harus melakukan pekerjaan dengan baik, jika tidak, setelah iblis itu kembali." Su Li Guo mengompensasi. Sebenarnya dia sangat takut. Dia menghitung waktu yang telah berlalu dan menghancurkan sebuah batu giok. Saat batu giok itu dihancurkan, susunan transfer di dalam gua menyala sekali lagi. Lebih dari 10 pembudidaya muncul, dan mereka semua tampak garang. Pemimpinnya adalah seorang wanita dan ekspresi dingin. Mereka memenuhi kedalaman gua. Setelah bertemu dengan Su Li Guo dan Liu Jinbiao, kedua pihak tersenyum. Su Li Guo berjalan ke samping pintu dan menjerit, "Raja, tidak bagus, rekan Dao Fa Huazi datang." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan seteguk energi esensi. Dia terlihat putus asa dan terjatuh ke samping. Liu Jinbiao memukul dadanya dengan tangannya dan mengeluarkan darah. Kultivator perempuan direndam. Dengan lebih dari 10 petani di belakangnya, dia merobek tirai. Di dalam tirai, orang gila itu duduk di hadapan Fan Huazi. Dia menatap kosong ke arah sekelompok besar petani dan terkejut. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Raja ini. Mata orang gila itu dipenuhi ketakutan. Dia masih tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. "Diam, kalian berani melakukan hal seperti ini." Wanita itu menatap dingin ke arah pria gila itu, semua pembudidaya lainnya memperhatikan dengan tajam dan memenuhi ruangan. Orang gila itu menjadi cemas dan segera mulai menjelaskan, kami tidak melakukan apapun. Aku hanya menanyakan namanya, aku." Pemuda berwajah hitam yang duduk di hadapan orang gila itu mengungkapkan rasa malu. Dia bangkit dan diam-diam berjalan ke samping. "Jangan mencoba memutarbalikkan kata-kata. Isi 10 pot ini dengan darahmu atau aku akan membunuhnya terlebih dahulu."
Mata keluarga perempuan itu dipenuhi dengan rasa jelek. Dia membayangkan lengan bajunya dan 10 pot batu giok muncul di hadapan orang gila itu. Kemudian Suli Guo dan Liu Jinbiao dibawa masuk. Pedang Suli Guo ditusukkan ke tubuhnya dan dia menjerit lemah namun tertidur. Raja, jangan khawatirkan aku, kaburlah. Liu Jinbiao juga berlumuran darah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Suli Guo, dia diam-diam mengutuk dan segera mengeluarkannya yang tertidur. Raja, kami terlibat karena kamu. Raja itu benar, kamu harus menyelamatkan kami. Tidak ada yang tahu bahwa saat mereka melakukan ini, sosok dengan dinginnya mengenakan pakaian putih muncul di belakang mereka. Suli Guo, Liu Jinbiao, kalian berdua punya nyali. Sangat bagus, sangat bagus. Kata-kata dingin ini seperti angin dingin yang terdengar dari belakangnya. Ketika mereka memasuki telinga Liu Jinbiao, pupil matanya mengecil dan membeku di tempat. Pikirannya menjadi kosong. Dia gemetar dan tanpa sadar kembali. Hal ini menyebabkan dia hampir kehilangan akalnya, dan dia berlutut. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Kali ini darah asli, dan dia ketakutan. Tidak peduli betapa hebatnya dia sebagai penipu, dia tidak bisa memikirkan apapun. Dia gemetar dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi di bawahnya ada Wang Lin, pikirannya bergetar dan dia merasa tubuhnya seperti terkoyak. Tatapan itu menembus tubuh dan jiwa aslinya seperti pedang. Tampaknya olah Wang Lin hanya membutuhkan satu pemikiran untuk membunuhnya. Tatapan menakutkan itu mengandung niat membunuh yang menyebabkan kulit kepala Liu Jinbiao mati rasa. Dia sangat takut, dia menjadi bisu dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa berlutut dan bersujud terus-menerus. Meski keningnya berdarah, dia tak peduli. Suli Guo masih bangga dan berteriak sedih, tetapi ketika dia mendengar suara ini, dia gemetar. Dia sangat familiar dengan suara ini, sangat familiar. Itu adalah suara iblis yang dia takuti. Kemarahan dan dinginnya suara ini menyebabkan tubuh roh Suli Guo hampir menghilang. Pikirannya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Pedang di tubuhnya roboh, dan kali ini dia benar-benar terlihat putus asa. Dia kembali dan melihat dinginnya Wang Lin. Tatapan ini menyebabkan dia hampir pingsan, dan matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Tuan, Suli Guo membeku sesaat dan mengeluarkan yang tertidur. Suara ini dapat menggetarkan jiwa seseorang, dan sepenuhnya menularkan ketakutannya. Guru, kasihanilah, guru, dengarkan saya. Hal ini tidak seperti yang Anda lihat. Masalah ini, bagaimanapun juga, Suli Guo telah mengikuti Wang Lin untuk waktu yang sangat lama. Meskipun dia diliputi rasa takut, dia masih bisa berbicara, yang lebih dari yang bisa dilakukan Liu Jinbiao. Meski suaranya bergetar, dia sepertinya ingin memeluk kaki Wang Lin dan memohon. Perubahan mendadak ini mengejutkan para penggarap yang tersisa. Lebih dari 10 pembudidaya ganas semuanya menoleh dan memandang Wang Lin. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka merasakan mata dingin menembus mereka, dan pikiran mereka bergemuruh. Mereka semua batuk darah dan memenuhi ketakutan mata mereka. Wanita itu juga menjadi bekas dan batuk darah, memaksanya mundur beberapa langkah. Kepanikan di matanya mencapai batasnya. Dia tidak tahu siapa orang baru ini, tapi tekanan yang dia keluarkan hampir cukup untuk membuatnya pingsan. Bahkan jumlah dan semua kekhawatiran kuat yang dia temui hanyalah seperti semut di hadapan orang ini. Kamu, siapa kamu? Dengan gemetar, ingatan perempuan itu mundur. Bahkan kata-kata dan wajahnya menjadi berubah karena ketakutan di bawah tekanan. Bukan hanya dia, tapi hampir semua orang merasa seperti sedang berdiri di hadapan badai. Badai ini berhubungan dengan dunia dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan seluruh kehidupan. Mereka masih kecil sebelum badai dan akan mati hanya karena menyentuh badai. Pemuda berbaju hitam, Fan Huazi, berdiri di kejauhan. Darah mengalir dari sudut mulut yang pucat. Namun, dia menatap Wang Lin dengan kecepatan rendah sebelum mengungkapkan kegembiraan. Dia sepertinya mengenali Wang Lin tapi tidak bisa mempercayainya. Orang gila adalah orang yang tekanannya paling kecil. Saat dia melihat Wang Lin, dia segera mengungkapkan ekspresi yang salah. Air mata muncul di matanya dan dia menutup matanya melewati kerumunan menuju Wang Lin dan mulai menangis. Mereka menindasku. Aku jelas tidak berbuat apa-apa, aku hanya menanyakan siapa nama gadis kecil itu. Saya benar-benar tidak melakukan apapun.
Su Li Guo menceritakanku bagaimana aku bisa bersenang-senang dengan melakukan ini dan itu. Tapi sebelum saya bisa melakukan ini dan itu, mereka masuk. Saya tidak melakukan apapun. Orang gila itu merasa bersalah dan akhirnya mulai menangis. Hati Su Li Guo bergetar saat mendengar ini. Dia tidak berani bergerak maju di bawah acuh tak acuh Wang Lin. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin menunjuk ke depan. Dengan titik ini, Su Li Guo memamerkan sejumlah besar esensi tubuh spiritual dan tubuhnya menjadi hampir transparan. Kemudian tubuhnya terbang kembali dan menabrak dinding batu. Ada kilatan cahaya penghalang, menyebabkan dia mengeluarkan saluran pembuangan lainnya saat dia terpental. Poin ini telah menyia-nyiakan hampir 30% dari kerusakannya, menyebabkan rohnya hampir runtuh. Rasa sakit yang luar biasa itu menyebabkan dia menangis sedih. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Dia telah mengikuti Wang Lin selama bertahun-tahun dan mengetahui betapa kejamnya Wang Lin. Dia tidak menyebut Wang Lin, iblis, tanpa alasan. Tuan, saya telah melakukan perbuatan besar untuk guru. Saya telah menumpahkan darah untuk guru. Guru, apakah Anda masih ingat nenek moyang klan iblis raksasa di planet Suzaku? Apakah guru ingat? Su Li Guo berteriak dan menyebutkan hampir semua yang telah dia lakukan untuk Wang Lin. Dia takut jika dia terlambat, dia tidak punya kesempatan untuk berbicara lagi. Jika bukan karena semua itu, hal itu tidak hanya menyia-nyiakan 30% menghancurkanmu, tapi juga membunuhmu. Mata Wang Lin dingin. Dia telah bersumpah untuk berbaik hati kepada orang gila ini, namun Su Li Guo berani menentang perintahnya. Seperti yang dia katakan, jika bukan karena Su Li Guo mengikuti begitu lama, Wang Lin pasti sudah membunuh Su Li Guo. Tatapannya beralih ke Liu Jinbiao, yang bersujud tanpa henti, dan ada kilatan niat membunuh. Dunia bisa dengan mudah berubah, tapi kepribadian seseorang sulit diubah. Liu Jinbiao, kamu mengecewakanku. Anda mencapai prestasi besar di klan burung pipit api dan saya berjanji akan melepaskan Anda. Aku berencana memberikan kekayaan besar sebagai hadiah karena telah merawatnya. Suara Wang Lin terdengar dingin saat dia berbicara. Suaranya seperti angin dingin yang memenuhi area tersebut. Tubuh Liu Jinbiao bergetar dan dia melakukan kowtow lebih cepat, membenturkan dahi ke tanah. Melihat Liu Jinbiao, Wang Lin menunjuk ke depan dan hembusan angin mendarat di tubuh Liu Jinbiao. Liu Jinbiao gemetar dan batuk darah sebelum terjatuh beberapa puluh kaki. Kamu sudah menorehkan prestasi yang luar biasa, itu masih ada, tapi aku tidak akan memberikan rejeki sebesar itu. Kamu bisa melupakan kebebasan. Kamu akan menjadi budakku selama 1000 tahun. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, Liu Jinbiao mengungkapkan senyum pahit, tapi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia bisa menerima hukuman ini. Penguasa alam tertutup. Kamu adalah penguasa alam tertutup. Fan Huazi berseru dengan penuh semangat. Dia tidak yakin sebelumnya, tapi ketika dia mendengar Wang Lin berbicara tentang planet Suzaku dan klan burung pipit api, dia yakin. Dia dengan bersemangat berjalan menuju Wang Lin dan membungkuk. Ketika dia berbicara, para penggarap di sekitarnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kegembiraan memenuhi tubuh mereka. Mereka semua mengatupkan tangan dan membungkuk. Salam, penguasa alam tertutup. Kultivator perempuan terkejut saat sebelum memegang tangannya seperti orang lain. Dia mempercayai kata-kata Fan Huazi. Hanya penguasa alam tertutup yang bisa mengeluarkan tekanan mengerikan seperti itu. Menatap Wang Lin masih sama saat dia menatap pemuda berbaju hitam dan perlahan berkata, "Kamu pernah melihatku sebelumnya." Pemuda itu sangat bersemangat. Dia segera berjalan dan dengan hormat berkata, "Junior tinggal di Alheaven selama beberapa waktu dan berada di sana dalam pertempuran pertama di Cloud Sea." Junior berada di antara pasukan Alheaven dan melihat penguasa alam tertutup dari jarak jauh. Juga, Junior menerima batu giok dari Cloud Sea, jadi aku samar-samar mengetahui penampilanmu. Setelah dia berbicara, dia melihat orang gila di belakang Wang Lin dan tampak malu. Dia ingin menjelaskan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia merasa sulit untuk mengungkapkannya. Wang Lin diam-diam merenung dan dengan tatapan dingin para penggarap di dalam gua. Tatapannya memberikan tekanan besar pada para pembudidaya ini. Mereka semua menundukkan kepala, malu, dan tidak berani berbicara. Hal ini, jangan ulangi. Sesaat kemudian, Wang Lin mewakili lengan bajunya. Dia membawa Su Li Guo, Liu Jinbiao,
dan orang gila itu ke dalam riak dan mereka semua menghilang. Baru setelah dia pergi barulah para penggarap di dalam gua berani melihat ke atas. Punggung mereka basah oleh keringat dingin dan mereka saling memandang, jantung mereka berdebar kencang. Chen Yizi, ini ulahmu. Jika Anda tidak memaksa saya, kami tidak akan dipandang rendah oleh penguasa alam tertutup. Kamu, aduh, aku juga patut disalahkan karena menjadi serakah karena perkataan Su Li Guo. Benar-benar melakukan hal seperti itu untuk menipu orang gila. Fan Huazi tampak sangat malu saat dia melihat kemana Wang Lin menghilang. Wang Lin adalah seseorang yang dia hormati, dan dia bermimpi bertemu dengan penguasa alam tertutup. Namun, dia tidak pernah benar-benar bermimpi bahwa hal itu akan menjadi kenyataan dalam keadaan seperti itu. Kultivator perempuan juga merasa malu dan bingung dengan gigi. Itu semua salah Su Li Guo. Pria itu, jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan membuatnya membayar untuk masalah ini. Di antara bintang-bintang, Wang Lin perlahan berjalan maju. Liu Jinbiao dan Su Li Guo disimpan di dalam ruang penyimpanannya. Sebagian besar darah besar emas yang mereka peroleh diambil oleh Wang Lin. Orang gila itu masih terlihat asli dan tidak henti-hentinya di belakang Wang Lin. Hal ini meninggalkan kesan mendalam pada orang gila itu. Hati manusia itu jahat, hati manusia itu jahat, Selain itu, batu roh dan perak sangat penting, sangat penting. Di masa depan, jika saya mendapatkan batu roh atau perak, saya harus menggunakannya dengan hati-hati dan tidak sembarangan membelanjakannya. Tidak boleh sembarangan membelanjakannya. Tidak boleh sembarangan membelanjakannya. Petik 2. Bahkan Wang Lin tidak menyangka bahwa pengalaman ini akan sedikit mengubah kepribadian orang gila itu. Begitu dia memiliki batu roh dan perak, kekikirannya bisa mengejutkan siapa pun. Mendengarkan orang gila yang berceloteh di belakangnya, Wang Lin perlahan-lahan menjadi tenang. Dia kembali menatap orang gila itu. Apalagi mengingat pembicaraannya, orang gila ini benar-benar terlihat seperti orang tertentu. Seseorang yang hanya dia temui sekali di alam luar dan hampir sepenuhnya melupakannya. Wang Lin menghibur dan tersenyum. Dia merasa pikirannya agak tidak masuk akal. Dia tidak lagi memikirkan hal ini dan perlahan berjalan menuju planet Suzaku. Langit berbintang tenang seperti lautan gelap yang tertidur tanpa angin atau ombak. Gemerlap bintang bagai mata seorang ibu yang akan membuat seseorang semakin rindu kampung halaman. Ketika seseorang tidak lagi memiliki kerabat dekat, mata berbinar itu akan menjadi kabur. Rasa sedih akan menyeruak dari raga hatimu dan menjadi sebuah desahan. Penggarap juga manusia. Mereka juga memiliki emosi dan kenangan yang tidak dapat mereka tinggalkan. Mereka menindas saya, hukumannya terlalu ringan. Saya ingin Anda mengubah Su Li Guo itu menjadi seekor babi kecil, tidak, tunggu, menjadi sebuah daun. Biarkan aku menginjak dia sampai mati. Liu Jinbiao juga, dia sebenarnya berani menipuku, mereka yang ditipu raja ini akan mendapat akhir yang terserap. Hukumanmu untuk mengubahnya menjadi budak selama 1000 tahun terlalu ringan. Kamu juga harus mengubahnya menjadi daun agar aku bisa menginjak dia sampai mati. Orang gila itu mengikuti Wang Lin dan terus berbicara tanpa henti hingga menjadi gebrakan di telinga Wang Lin. Melihat Wang Lin menatap ke atmosfer dan tidak memperhatikannya sama sekali, orang gila itu berhenti mengaum pada Wang Lin. Sebaliknya, dia mulai mengepung Wang Lin dan mengaum pada saat yang bersamaan. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai Wang Lin mendengarkannya. Wang Lin diam-diam berjalan ke depan. Dia semakin dekat dan dekat dengan planet Suzaku. Bahkan dengan mata tertutup, dia bisa menemukan planet Suzaku di Brilliant Void. Beberapa di antaranya mungkin karena mantranya, tapi, yang lebih penting, ada sesuatu di sana yang membuat alarm sedih. Obrolan orang gila itu menjadi semakin intens dan tidak berhenti sama sekali. Dia tidak merasa lelah dan terus mengelilingi Wang Lin dan mengaum. Ubahlah mereka menjadi dedaunan, aku akan menginjak. Kukup. Setelah orang gila itu mengitarinya ribuan kali, pikiran Wang Lin terputus. Wang Lin mengangkat tangannya dan menyebabkan orang gila itu berhenti di depannya. Wang Lin memandang orang gila itu dan perlahan berkata, diam sebentar. Orang gila itu ditangkap oleh Wang Lin dan menatap Wang Lin sambil meraung, ubah menjadi daun. Wang Lin mengerutkan kening. Aku tidak peduli, kamu harus memodifikasi menjadi dedaunan, menjadi dedaunan.
Orang gila itu tidak peduli dan terus menggeram. Dia seperti anak kecil yang menginginkan mainan dari orang tuanya. Suara Wang Lin tenang saat perlahan berkata, kamu sebenarnya sudah lama mengetahui rencana dan penipuan mereka. Raja ini tidak memahaminya. Orang gila itu terkejut saat itu dan matanya menoleh sambil menggelengkan kepalanya. Dia memegangi kepalanya seperti anak kecil yang sedang bermain drum. Wang Lin dengan penuh arti memandang orang gila itu dan longgarannya saat dia berjalan ke depan. Dari yang kamu berikan kepada Su Li Guo dan Liu Jinbiao tidak berguna. Semua darah itu, bahkan setelah dimurnikan, tidak akan cocok dengan setengah tetes darah aslimu. Mereka menipu Anda dan Anda juga menipu mereka. Apakah kamu masih ingin memainkan trik semacam ini sebelum aku? Saya, Wang Lin, telah memberikan keadilan. Hukuman yang mereka derita sudah cukup, tidak disebutkan lagi. Wang Lin diubah dari orang gila itu dan kata-katanya perlahan-lahan menggemuruh, Nove, lep dalam. Orang gila itu mencetak mata, lalu wajahnya memerah dan dia terkikik. Sesaat kemudian, dia berkata, bagaimana mungkin raja yang bijaksana ini bisa ditipu oleh mereka? Namun, Su Li Guo dan Liu Jinbiao benar-benar memiliki kemampuan untuk menipu raja ini. Mereka terlalu jahat, untung raja ini mengerti betapa berharganya darahnya. Saat itu, siapa? Orang gila itu terus berkemah, lalu dia melihat Wang Lin pergi dan segera menyusul. Suaranya perlahan melemah. Setelah mengikuti Wang Lin sebentar, dia memandang Wang Lin dengan ekspresi bingung. Sekali lagi, dia merasakan perasaan yang dia dapatkan dari Wang Lin ketika mereka pertama kali meninggalkan Nether Beast. Wang Lin memikirkan sepanjang jalan dan tidak mengucapkan kata pun. Segera, sebuah planet yang dipenuhi energi spiritual yang kaya, hingga dalam keadaan bersinar, muncul di hadapannya. Planet ini tidak besar, itu bisa dianggap sebagai planet kecil. Namun, saat Wang Lin melihat planet ini, tubuhnya bergetar dan berhenti. Dia diam-diam memandangi planet ini, memandang kampung halaman yang terukir di ingatannya. Segera, banyak wajah muncul sebelum dia menjawab ya. Orang-orang yang akrab itu membentuk kehidupannya di planet Suzaku. Kemurungan di wajahnya menjadi semakin kuat. Segalanya tetap sama tetapi orang berubah adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan waktu. Namun, bagi Wang Lin, bahkan hal-hal abadi ini tampaknya berubah. Dia menatap tertegun ke arah planet Suzaku. Ada formasi yang kuat di sekitar planet yang mengelilingi area tersebut dan terus aktif. Itu membentuk riak yang menyebar ke seluruh sistem bintang. Wang Lin ingat bahwa formasi ini tidak ada ketika dia pergi. Menurutnya, formasi ini terbilang baru dan baru berdiri beberapa dekade. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan perlahan berjalan ke depan. Orang gila itu mengikuti Wang Lin dan mengamati planet Suzaku dengan rasa ingin tahu. Saat keduanya bergerak maju, beberapa sinar cahaya terbang menuju planet Suzaku. Total ada 4 petani, 3 laki-laki, 1 perempuan, 3 muda, 1 tua. Wajah mereka memenuhi rasa hormat seolah-olah sedang berziarah. Mereka terbang melewati Wang Lin dan orang gila itu menuju formasi di sekitar planet Suzaku. Ketika keempat sinar cahaya itu mendekati formasi, lelaki tua itu berkata dengan nada-nada, ini adalah planet Suzaku, kampung halaman penguasa alam tertutup. Ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah apapun setelah memasuki planet Suzaku. Ini adalah tanah suci dari kekosongan cemerlang, atau bahkan memasuki alam batin. Sejumlah monster besar tua tinggal di sini untuk melindungi planet ini demi penguasa alam tertutup. Orang tua itu memandang ke arah 3 petani muda di belakangnya dan mereka dengan cepat mengangguk. Rasa hormat di wajah mereka menjadi semakin kuat saat mereka melihat planet Suzaku. Wang Lin perlahan sampai di luar formasi di sekitar planet Suzaku. Dia berada beberapa ribu kaki dari keempat petani itu. Saat dia melihat planet Suzaku, dia menjadi lebih emosional. Orang gila itu sangat kesepian sepanjang perjalanan dan tidak bisa tidak merindukan Su Li Guo dan Liu Jinbiao. Dia mulai mencium diam-diam di dalam hatinya. Sebenarnya, kedua orang itu tidak buruk terhadap rajanya. Saat dia melihatnya, menghentikannya terjadi pada 4 orang yang mencapai beberapa ribu kaki dan matanya berbinar. Haha, 3 gadis kecil, beritahu raja ini namamu. Raja ini akan memberikan hadiah. Mata orang gila itu berkilau dan dia memutar tangannya. Dia segera mulai memanggil keempat petani itu.
Kata-katanya tiba-tiba, dan keempat peristiwa itu mengejutkan. Kultivator wanita tanpa sadar menoleh ke belakang sambil berpikir akan ada lebih banyak undangan yang datang dari perjodohan. Orang gila itu dengan bersemangat berteriak, "Apa yang kamu cari kembali? Raja ini tidak sedang membicarakanmu, aku sedang berbicara dengan 3 gadis kecil di belakangmu." "Gadis kecil, siapa namamu?" Setelah dia berbicara, selain lelaki tua itu, ekspresi kedua pemuda itu berubah. Dia dengan dingin menatap orang gila itu dan hendak berbicara. Orang tua itu mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menghentikan murid-muridnya. Dia tidak menatap orang gila itu tetapi pada Wang Lin, yang masih menatap planet Suzaku dengan kenangan di matanya. "Rekan penggarap, saya kira Anda juga datang berziarah ke kampung halaman penguasa alam tertutup." Kampung halaman penguasa alam tertutup adalah tanah suci. Saya harap Anda menahan teman Anda dan tidak menimbulkan masalah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak lagi memandang Wang Lin. Sebaliknya, dia memposisikan lengan bajunya dan dia serta murid ketiga melangkah menuju formasi. Murid ketiga itu menatap tajam ke arah orang gila itu. Khususnya, kedua pemuda itu sangat marah. Orang gila itu mengatupkan nyan dan menampilkan ekspresi keluhan saat dia mengeluh, "Jika kamu tidak ingin mengutarakan, maka jangan katakan itu. Mengapa menatap raja ini seperti itu? Raja ini hanya menanyakan nama mereka." Ekspresi Wang Lin netral dan dia menamparkan bahwa orang gila itu. Dia tidak langsung memasuki planet Suzaku tetapi masuk melalui formasi. Karena dia pulang, dia akan masuk melalui gerbang depan. Logika macam apa untuk menghindarinya? Orang tua yang memimpin ketiga muridnya di depan memasuki formasi. Saat ini, 2 orang muncul. Mereka adalah orang-orang tua, tapi mereka hanyalah hantu. Mata mereka seperti kilat saat mereka dengan tenang melihat semua orang yang memasuki formasi. Orang tua ini adalah guru kebajikan dari planet Mingmei di Sungai Panggil. "Saya membawa murid ketiga saya untuk datang ke sini untuk berziarah. Saya harap para penjaga suci dapat mengizinkan kami masuk." Ekspresi lelaki itu serius saat dia menggenggam kedua hantu itu. Salah satu dari 2 sosok hantu berkata, "Planet Suzaku terbuka untuk semua penggarap alam batin, tahukah Anda aturannya? Kita tidak bisa mengambil apapun dari planet Suzaku, kita tidak bisa menghancurkan apapun di planet Suzaku, kita hanya bisa tinggal di planet Suzaku selama 3 hari." Orang tua itu mengangguk. Setelah mendengar ini, kedua sosok hantu itu membentuk segel dan penyesuaian tangan mereka. Cahaya terbentuk menyebar dan tangga menembus awan muncul di hadapan mereka. Tangga yang terhubung ke planet Suzaku. Orang tua itu memegang tangannya dan membawa muridnya yang ketiga ke tangga. Mereka perlahan menuruni tangga. Wang Lin membawa orang gila itu dan dengan tenang melangkah ke tangga. Mereka pun berjalan menuju planet Suzaku. Kedua sosok hantu itu tidak berhenti tetapi dengan dingin menatap Wang Lin dan orang gila itu. Setelah mereka menghilang, salah satu sosok hantu itu mengerutkan kening. "Saya merasa orang itu agak familiar, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya." Kamu juga merasakan hal yang sama?" "Saya juga merasakannya, tetapi saya tidak ingat di mana saya pernah melihat mengenakan pakaian putih ini sebelumnya." Kedua orang itu berpikir sejenak sebelum menghilang sambil menenangkan kepala. Formasi di sekitar planet Suzaku menetap angsur menjadi tenang hingga cahayanya menghilang. Planet Suzaku muncul di hadapan Wang Lin saat dia menuruni tangga. Ujung tangga itu terhubung ke gunung tertinggi di planet Suzaku. Itu seperti tangga menuju surga. Bersambung.